Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa iltazama bi tariqatihi wa tawassama khutbah jalalati dan islamiyah dan asas fitrati wa kama syari'ah dan miqyasan ya'malin subhanahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita curahkan pada junjungan besar kita Nabi Allah Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita berharap semoga syafaat beliau tercurah atas keluarga, sahabat dan umatnya, termasuk di dalamnya adalah kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat Majelis Taklim Khairatul Nisa, Mbak Lia, Mbak Nuni. Kita doakan semoga ini rumah barunya jadi berkah ya insyaallah. Jadi kata Mbak Nuni, mohon maaf Ustaz, rumahnya kosong gitu. Kosong tapi ada liftnya ya, saya bingung juga ya. Itu kayak kulkas sebenarnya pintunya, tapi bagus ya. Saya tuh bingung, kok bisa ada kolam renang di lantai 2 Mbak? Itu kalau bocor apa nggak serem ya? Rumah orang beda-beda insyaallah, nyaman sekali. Kita doa semoga rumah kita juga Allah jadikan surga kita di dunia dan kelak juga menjadi surga kita di akhirat ya, ibu-ibu sekalian. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, mungkin ada yang belum kenal, nama saya Wimar. Saya muridnya Ustadz Fatih Karim. Ini band pembuka aja Bu, pagi ini nanti dilanjutkan sama guru kita semua Ustadz Fatih Karim. Hari ini kita mau berbicara tentang starting your dakwah journey. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa dulu. Kita mohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat, dan semoga apa yang disampaikan ini benar-benar bisa diaplikasikan untuk mendekatkan diri kita kepadanya. Berdoa dipersilakan. Amin amin ya rabbal alamin. Saya paling senang ngobrol tentang dakwah. Kenapa? Karena bagi saya ada dua hal yang menarik. Yang pertama adalah saya bukan orang yang sering dianggap capable untuk berdakwah. Jadi banyak orang yang suka bertanya ketika saya bikin aktivitas dakwah, kayak bikin kelas. Saya punya kelas namanya Nofas sama Slow. Itu selalu ditanya, ini ustadznya siapa? Yang pertama. Terus kalau udah dijawab, pertanyaan kedua biasanya adalah ustadznya lulusan mana? Atau pertanyaan ketiga, itu kira-kira ilmunya sampai ke Rasulullah atau ngarang misalnya gitu. Itu sering sekali ditanya. Dan jujur saya senang ada di posisi yang tidak dianggap capable. Kenapa? Karena justru menurut saya, kalau saya yang tidak capable ini akhirnya mampu berdakwah, berarti saya bisa ngajak ibu-ibu dengan lebih mudah untuk berdakwah. Oh bisa, coba bayangin ya. Kalau yang di depan ibu-ibu ini adalah syekh dari Arab, jenggotnya segini gitu ya. Terus kemudian dia ulama besar gitu ya, pesantrennya di mana-mana. Terus bilang sama ibu-ibu, ayo ibu-ibu juga bisa kayak saya berdakwah. Kira-kira ibu pede atau apa? Saya ngerasa, ya mancung aja enggak kita gitu kan ya maksudnya ya. Saya tuh mikirnya kayak gitu. Kalau saya pribadi ngadepin sama orang yang mungkin anak kiai, lulusan pesantren, saya anggap ya dia dakwah wajar karena backgroundnya mendukung. Nah tapi ada satu titik, nanti saya juga cerita, titik ketika saya bertemu Ustadz Fatih Karim dan juga Ustadz Felix Xiao, salah satu yang masuk Islamnya waktu itu lewat Ustadz Fatih Karim, wasilahnya. Saya tuh mikir gini, dulu nanti saya cerita sedikit background terkait apa yang dulu saya pernah kerjakan. Dulu saya mikir kalau saya harus kayak Syekh Ali Jaber tuh nggak mungkin. Kalau saya harus kayak Al-Agim gitu, kayak nggak make sense gitu. Atau kalau saya harus kayak ulama-ulama yang belakangnya ada LC-nya gitu, itu nggak masuk di akal. Karena kan saya nggak punya LC. Lulusan COVID iya sih, cuma kalau lulusan Cairo kayaknya enggak gitu kan. Nah, saya langsung nggak pede. Tapi waktu itu saya lihat loh, kok Ustadz Felix Xiao bisa? Kan dia mu'alaf, hitungannya adik kelas loh ya. Maksudnya saya kan lahir udah muslim. Kalau beliau itu kan muslim di tengah jalan gitu ya. Dan saya merasa kayak gini, kok dia yang mu'alaf bisa bikin buku agama, kok dia bisa ceramah, bahkan sampai ke luar negeri, sampai ke Amerika. Waktu itu saya nonton video beliau di LA gitu ya, jelas sebelum kebakaran itu. Saya merasa kok bisa sih Ustadz Felix Xiao dakwah gitu. Dari situ saya berpikir bahwa jangan-jangan kesempatan dakwah ini sebetulnya kesempatan semua orang. Cuma orang menutup mata saja karena menganggap dirinya nggak capable atau nggak layak untuk berdiri menyampaikan dakwah.
Nah, maka hari ini kita mau coba sedikit diskusi dan sharing. Jadi saya pengen banget ibu-ibu itu interaktif. Jadi kalau ada yang mau stop materi saya juga boleh. Mas Limar saya mau tanya, dan saya dipanggil Mas aja ya Pak. Ibu-ibu teman-teman semuanya. Mode juga boleh kalau dirasa saya lebih muda. Bebas lah. Tapi nggak usah Ustadz karena menurut saya levelnya nggak sampai di situ. Jadi kalau ada yang mau ditanya langsung di stop aja, Mas saya mau nanya bagian ini atau ada, atau kalau mau ditanya di akhir boleh dicatat, silahkan aja, bebas. Jadi hari ini kita mau sharing terkait bagaimana kita start langkah dakwah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, kita tahu bahwa pertanyaan itu ada banyak dan biasanya disingkat kalau di bahasa Inggris itu 5W1H. Ada yang ingat? 5W1H. Yang pertama, what itu artinya apa? Iya, ini saya tanya apa, Bu? Malah nanya balik. What artinya? Itu saya nanya, what artinya apa, Bu? Apa? Ini nggak selesai-selesai sampai 2 jam Ustaz Fatih datang. What itu artinya apa? Habis itu ada where, artinya di mana. Kemudian when itu. Kemudian why kenapa, mengapa. Kemudian ada who itu siapa, dan how itu bagaimana. Dari 5W1H ini, coba tebak mana yang lebih penting daripada yang lain. Iya, banyak ibu-ibu udah ikut kelas saya, jadi ini spoiler. Saya cepetan aja biar nanti banyak sharing. Jelas dari semuanya ini yang paling penting adalah why. Why itu kayak the mother of those question itu why. Ya, ibu dari semua pertanyaan yang lain itu why. Rahim bahkan yang melahirkan pertanyaan-pertanyaan lain itu why. Maksudnya apa? Kalau kita bisa dapat why-nya, itu yang lain nggak usah dibahas, pasti kita cari. Tapi kalau kita paham yang lainnya, nggak punya why-nya, itu kita males ngejalanin yang udah kita tahu. Contoh, ibu-ibu di luar sana Muslim di Indonesia mayoritas minoritas? Mayoritas. Yang sholat mayoritas minoritas? Minoritas gitu kan ya. Pertanyaannya, orang yang nggak sholat itu tahu nggak kalau sholat itu wajib? Tahu. Coba kita bedah pakai ini ya, 5W1H. What is sholat, dia tahu nggak? Apa itu sholat, dia tahu ya? Oke. Who, siapa yang disuruh sholat? Tahu? Nah, termasuk dia atau nggak? Harusnya iya, wong dia Muslim gitu kan ya. How, bagaimana cara sholat, dia tahu nggak? Ya, dari ambil wudhu, ngadep kiblat, takbiratul ihram sampai salam, paham dia? Paham. Oke. When, kapan waktu sholat, tahu? 5 kali sehari saat azan berkumandang. Di mana dia bisa sholat, dia tahu? Tahu. Yang penting suci, mau di rumah boleh, di masjid boleh, dimanapun boleh. Yang penting tempatnya suci dan betul secara adab ya. Walaupun kamar mandi kita udah kita kosek beres, tapi ya jangan di situ juga karena itu nggak betul secara adab. Nah, kita tahu itu semua. Orang di luar juga tahu itu semua. Saya bertanya kenapa dia nggak sholat? Bukan karena dia nggak tahu jawaban ini, tapi dia nggak kuat atas jawaban tentang why. Sebetulnya yang nyuruh sholat itu siapa? Untungnya sholat itu apa? Kenapa dia harus sholat itu apa? Itu yang nggak banyak dibahas. Kenapa? Karena jeleknya kita berislam, kadang-kadang kita lebih fokus ke what and how daripada ke why. Betul atau enggak? Ketika dulu kita belajar agama, tahu-tahu disuruh wudhu, tahu-tahu diajarin tata cara bertoharoh, tata cara ini, sholat, surat-surat pendek, betul? Kita diminta ngapalin surat pendek, dan menariknya ibu-ibu pasti happy banget kalau anaknya pulang bawa hafalan surat baru. Saya mau tanya, ngapalin surat itu pasti tahu artinya nggak? Ya, belum tentu. Apalagi paham maknanya, paham tafsirnya, apalagi tahu cara jalaninnya. Maka ingat baik-baik, what and how itu nggak terlalu penting kalau why-nya tuh nggak dapat. Nah, kenapa? Ibu-ibu jangan heran nanti. Kalau misalkan dengar berita, misalkan menghafal Quran ternyata pezina, bisa jadi itu. Lah kok bisa begitu? Ya karena dia cuma dapat sesuatu yang dia nggak punya alasan untuk apapun kecuali dihafal. Jadi harus fokus kita tahu tentang why. Kalau sudah tahu why-nya, misalkan why-nya adalah dakwah misalnya, kita kan lagi bahas dakwah. Kalau misalkan kita sudah punya why untuk berdakwah, pertanyaannya kita ngafalin Quran atau? Iya. Jawabannya iya, minimal ayat yang mau kita sampaikan kita hafalin. Iya nggak? Karena nggak mungkin kita kemudian harus baca, kalau lupa dan seterusnya pasti kita kepikiran, berarti kita akan hafalin. Pertanyaannya, kalau kita harus dakwah dan kita harus nyampein, kira-kira kita baca tafsirnya atau? Tahu nggak kenapa? Karena kita khawatir juga nanti udah nyampein ayatnya ditanya tafsirnya. Gitu, ditanya artinya, ditanya maksudnya, ditanya cara jelasinnya, ditanya pendapat ulama terkait ayat itu. Akhirnya kita pelajari semua. Dari sini kita tahu bahwa kalau kita dapat
klik pada sesuatu yang paling ujung yaitu why, yang lain tuh ngikut. Tapi kalau itunya nggak klik, kalau why-nya nggak klik, yang lain tahu pun percuma. Nah, ini adalah bagian daripada kita memahami konsep belajar, termasuk parenting, termasuk ngajarin anak juga sama. Banyak orang yang kemudian ngajarin anak itu untuk dapat why yang nggak sesuai. Contoh ya, saya nggak bilang salah, sekali lagi saya nggak bilang salah. Tapi kalau misalkan anak kita iming-imingin, kita kasih hadiah kalau dia ranking 1, pertanyaannya, dia belajar gara-gara apa? Dia belajar gara-gara hadiah. Dia belajar bukan karena pengen dapat ilmu. Betul atau enggak? Maka jangan heran kalau nanti hadiahnya sudah dikasih, ilmunya dia lupa. Lah kenapa? Karena dari awal dia nggak intention buat dapat ilmu, intention atau niat dia itu dapat hadiah. Dan itu nggak salah kalau cuma buat motivasi. Tapi kalau keseringan, akhirnya dia nggak dapat esensi daripada sekolah itu harus ngapain. Misalkan contohnya, di sekolah itu banyak sekali pelajaran-pelajaran yang menurut saya kalau nggak dikasih tahu why-nya dulu itu orang pasti akan bingung belajarnya kenapa. Kecuali kalau dia cuma pengen dapat nilai. Contohnya apa ya? Ibu pernah belajar sinus kosinus? Nah, penerapan dalam kehidupan sehari-hari apa? Di matematika tuh ada ini matriks, ibu tahu yang kotak kurung gitu. Nanti ada angka-angka, selalu ada x berapa nilai x. Ibu tahu itu fungsinya buat apa? Saya tahunya pas kuliah. Itu kebetulan juga karena saya kuliah jurusan industri. Saya kuliah waktu itu ada mata kuliah judulnya simulasi. Nah, ketika saya kemudian belajar simulasi, ternyata ngitungnya pakai matriks. Salah satu nih contoh nih, misalnya di jalan tuh di depan Kebayoran tuh ada perempatan lampu merah. Kemudian dikasih nilai arus mobil dari arah timur itu sekian mobil per menit, dari utara sekian, dari selatan sekian, dari barat mobilnya sekian per menit, setiap hari begitu di jam sekian. Pertanyaannya adalah berapa lampu merah yang paling efisien biar jalanannya lancar. Nah, itu ngitungnya pakai matriks. Di situ saya juga baru oh ini fungsinya. Dulu saya nggak tahu. Makanya nggak heran kalau dulu saya belajar matriks saya males. Pernah belajar fisika? Ada orang nanya gini di soal. Ada seseorang berdiri di tengah lapangan. Dia memegang pistol. Pistol itu diangkat sekian derajat. Dor. Peluru melesat dengan kecepatan sekian meter per second, membentuk grafik parabolik, gitu kan ya. Pertanyaannya adalah berapa meter jarak peluru yang jatuh dari orang yang menembak? Pernah dapat pertanyaan kayak gitu? Nah, saya langsung tanya dalam hati, ini yang nembak siapa? Terus iseng banget suruh saya ngitung. Tapi sih maksudnya. Dan dalam kehidupan sehari-hari, saya tuh nggak pernah diminta ngitung peluru yang jatuh. Atau ibu pernah nggak sih di luar tiba-tiba ada orang bawa meteran? Ngapain mas? Ini saya sedang menghitung peluru itu dari orang yang menembak yang ada di sana. Ada orang begitu? Ada juga. Jadi maksudnya ya bolehlah soal itu ada, tapi kita harus make sense. Ini kira-kira kepake atau tidak. Makanya nggak heran kalau di pelajaran biologi yang paling kita ingat itu bab reproduksi. Karena itu masa depan, gitu kan. Ya kita belajar pembakalobi, gitu kan. Kita belajar tentang ovarium, ovum, ya itu ingat tuh. Tapi kalau contoh binatang avertebrata, ayo apa coba? Nah, atau sejarah, nah, itu paling ribet lagi tuh sejarah. Apa hikmah dibalik perjanjian Linggarjati? Kalau konferensi meja bundar, agresi militer Belanda ceritanya gimana? Udah kita udah lupa semua. Kenapa? Karena nggak ada sambutannya tentang kebutuhan yang kita harus punya. Why-nya nggak dapat. Nih contoh terakhir sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya. Ibu melihat ada anak-anak lari-lari. Ibu tahu kalau rumahnya Bu Nuni ini ada tangganya, ada apanya, ada kolam renang, takut kecemplung segala rupa gitu kan ya. Terus kita khawatir bilang sama anak, jangan lari-lari, udah duduk di sini aja. Kalau kita ngomong kayak gitu anak nurut nggak? Tahu nggak kenapa nggak? Tahu alasannya. Betul, karena nggak tahu alasannya, bukan karena nggak bisa berhenti kan. How-nya dia tahu nggak cara berhenti berlari? Atau jangan-jangan, iya tapi gimana Bu? Dia tahu nggak cara berhentinya? Dia tahu. Apa itu berhenti dia tahu, kapan disuruhnya dia tahu. Tapi kenapa nggak berhenti? Karena why-nya nggak dapat. Menariknya, tiba-tiba Bu ngeluarin coklat. Ya coklat Dubai lagi. Tiba-tiba banget. Lagi viral. Misalkan ibu tiba-tiba ngeluarin coklat terus bilang, nah, ibu punya coklat, makan bareng yuk. Kira-kira dia nyamperin kita? Tanpa dia sadari, dia berhenti berlari padahal tidak ada perintah berhenti berlari. Menarik ya? Jadi sekarang ibu tahu ya gimana cara ngajak anak sholat? Jangan diajak sholat. Ini pengajian macam apa? Jadi betul. Kita bakal capek kalau nyuruhin anak sholat mulu. Tapi
kasih tahu tentang dia siapa Allah. Siapa yang nyuruh sholat ini? Apa yang kamu dapat kalau kamu sholat? Kalau nggak sholat kenapa? Itu lebih penting daripada, woi maghrib, mandi, sholat. Itu lebih penting daripada itu. Bisa dipahami ya Mas? Saya nggak bilang salah sih, cuma kita berbicara tentang level yang lebih baik ketika minta anak lakuin sesuatu. Maka why ini adalah kunci dalam apapun. Nah terkait juga dakwah juga sama, intinya why. Kalau ibu sudah dapat why-nya, pasti ibu mau dakwah. Tapi kalau enggak, ya enggak aja, walaupun tahu ibu bisa misalnya. Nah berbicara tentang why, hari ini kita akan fokus ngebahas tentang why should, apa sih judulnya di starting your journey. Ya itu pokoknya ya. Jadi pokoknya intinya why should we start. Pokoknya ada startnya nyambung Bu ya sama yang itu ya Bu ya, sama yang poster ya. Jadi kan intinya kenapa kita harus start memulai dakwah, langkah dakwah kita. Baik, kita coba bahas pelan. Perjalanan dakwah tentu bukan perjalanan yang mudah. Ini adalah perjalanan yang berliku, mendaki, susah, penuh tantangan dan seterusnya. Nah, pertanyaan besarnya adalah kita harus mulai dari mana? Ada di satu buku, ini buku yang jelas yang bikin bukan orang Islam ya. Namanya James Clear. Salah satu buku yang sampai sekarang jadi bestseller kalau di toko-toko buku. Judulnya apa? Atomic Habits. Kenapa ibu tahu? Tinggal dibaca Bu. Ada kalimat tiny changes remarkable result. Jadi di buku itu dibahas tentang bagaimana cara orang merubah kehidupannya. Mas sebentar, ini kan pengajian. Kenapa kita belajar dari orang kafir Mas? Siapa tahu ada yang nanya ya, dalam hati ya, saya jelasin. Ibu-ibu harus paham bahwa Islam itu mulia. Gak perlu kita belajar dari yang lain kalau memang utuh bisa. Cuma yang jadi problem adalah kadang orang non-muslim membahasakan Islam dengan bahasa yang lebih mudah dan lebih baik untuk kita pahami. Ngerti gak sih maksudnya? Semuanya itu kalau baik itu pasti ada di Islam. Itu gak usah diperdebatkan. Cuma yang jadi soalan, kadang orang non-muslim itu membahasakan dengan bahasa yang lebih baik, membuat acara dengan acara yang lebih nyantol di kepala kita daripada acara-acara yang dibuat untuk agama. Itu problemnya. Makanya nggak apa-apa, open minded aja selama tidak melanggar syariat. Kalau belajar dari manapun boleh. Tapi nanti saya akan kasih tahu kalau ternyata semua yang dibahas James Clear ini itu terangkum dalam satu hadis yang Rasulullah sampaikan. Cuma kita berangkatnya dari dia dulu. Nah, Atomic Habits ini bercerita bahwa perubahan yang besar itu terjadi karena perubahan-perubahan yang kecil. Bahkan ketika ibu sudah mulai berprogres untuk melakukan sesuatu, kadang yang ibu harus lakukan adalah perubahan-perubahan yang sangat kecil. Makanya disebutnya atomic, atom. Perubahannya sangat kecil tapi itu berimpact kepada sesuatu yang sangat besar. Contoh, ibu tahu pernah nonton Formula 1 di TV nggak? Itu kan kalau mobil masuk pit stop dalam hitungan cuma sekian detik, kadang cuma 5 detik, 4 detik, bahkan dia bisa ganti 4 ban, isi bensin, ganti setir, kadang kalau setirnya error atau misalkan bisa apapun. Ngerti nggak maksudnya? Dalam 4 detik. Ibu tahu, setelah mereka bisa dapat 4 detik, untuk bisa dapat 3,9 detik mereka harus ngapain? Mereka harus pikir ulang lagi cara dari awal, bahkan untuk merubah-rubah hal yang kecil. Contohnya, skrupnya nih kayaknya harus kita ganti. Ini biar gampangnya bloknya gitu, nyeploknya gitu biar cepat, ini harus begini. Mungkin setirnya, dudukannya harus kita ganti. Mungkin di depan ini wingnya, sayapnya yang tadinya 5 derajat mungkin kita bikin 5,1 derajat. Perubahannya kecil sekali. Tapi itu untuk bisa dapat apa? Improvement harus kita pikirin yang kecil. Maksudnya gini loh, saya tahu ibu-ibunya sudah solehah insya Allah. Kenapa? Solehah. Kenapa saya tahu ibu-ibu solehah? Karena ibu-ibu ngaji. Karena saya tahu banget ada banyak orang Islam yang ngaji. Kalau ibu-ibu sudah ada di level ngaji, berarti sebetulnya ibu-ibu sudah bagus. Tapi kan ibu-ibu mau lebih bagus, gitu kan ceritanya. Maka ibu itu sekarang tidak melakukan hal-hal besar, tetapi harus mengimprove hal-hal yang kecil karena hal-hal yang besar sudah dilakuin kemarin. Jadi jangan sampai kita ngerasa kayak udahlah segini aja, karena toh yang bisa kita lakukan lagi adalah hal-hal yang kecil. Enggak, di level ibu-ibu itu hal-hal kecil itu sangat berpengaruh. Salah satunya, sesuatu yang nggak kelihatan. Artinya ada hal-hal yang bersifat mentally atau bersifat non-fisik yang ibu-ibu harus perbaiki. Salah satunya kata James Clear, itu adalah dorongan atau motivasi. Dalam Islam disebutnya niat. Kita sering dengar banget
orang kemudian malas-malesan terus ada yang nasihatin, ya udah kuatin aja niatnya, lurusin lagi niatnya. Tapi ngelurusin niat itu kalimatnya abstrak nggak sih Bu? Ibu kalau disuruh ngelurusin niat, ibu ngapain? Lurus, inhale, exhale, atau ngapain tuh ibu kalau disuruh ngelurus? Itu kan abstrak sekali. Nah, James Clear ini mencoba membagi niat itu dalam 3 level. Sehingga kalau ibu sudah ada di level 3, naiklah ke level 2. Kalau sudah ada di level 2, cobalah naik ke level 1. Bisa dipahami ya? Jadi lebih mudah kita untuk tahu improve-nya harus di titik mana. Nah, ini saya gambarin niat itu kayak lingkaran. Niat yang paling kuat itu yang paling tengah. Ya, yang sangat berimpact kepada diri kita sendiri. Niat yang paling lemah, ini bukan salah benar ya Bu ya, 3 niat ini benar semua, cuma ada yang kuat, ada yang lemah. Nah, niat yang sedang ada di tengah, niat yang lemah ada yang di paling luar. Nah, sekarang kita bahas yang paling luar dulu. Kata James Clear, orang itu akan punya niat yang lemah, walaupun ini benar, walaupun ini dorongan yang biasa orang lakukan, adalah ketika mereka adalah orang-orang yang mau mendapatkan hasil atau outcomes. Jadi pikirannya itu to have something, dan itu nggak salah. Contoh, pengen punya mobil baru, pengen punya handphone baru, atau anak tadi kita ngajarin anak kita, ayo kalau kamu ranking 1, aku beliin sepeda, ibu beliin sepeda. Maka ini ternyata adalah niat yang paling lemah. Kenapa? Karena yang menjadi dasar kekuatannya adalah sesuatu yang di luar, yang bahkan belum kita punya. Oke? Jadi yang nomor 3, yang paling lemah adalah outcomes. Berarti to have something. Contohnya nih, dalam urusan dakwah, saya mau tanya, bisa nggak sih dakwah itu membuat kita mendapatkan sesuatu? Bisa dong. Contoh deh, misalkan kalian bikin buku. Pertanyaannya, kalau buku dijual ada income-nya nggak? Ada. Kalau income itu menjadi motivasi awal Mbak Lia bikin buku, itu niat yang benar tapi lemah. Nggak salah juga jualan buku, tapi itu niat yang paling lemah. Kira-kira kalau kita dakwah, lama-lama kita dikenal orang nggak? Dikenal orang, popularitas. Pertanyaannya, boleh nggak kita menjadikan popularitas itu niat dalam berdakwah? Kalau ngomong boleh mah nggak dosa-dosa aja, boleh-boleh aja, tapi ingat itu niat yang lemah. Nah, kenapa? Karena bisa jadi kalau kita dihinakan, atau karena kalau dakwah kita nggak diterima, kita akan berhenti. Adalah capek, nggak terkenal ini. Ngerti nggak sih maksudnya? Outcome itu sangat lemah. Kenapa? Karena sesuatunya ada di luar kita, dan kalau itu hilang, maka hilang juga semangat yang kita punya. Gitu, outcomes. Bisa duniawi. Jadi dakwah itu juga bisa mendatangkan duniawi. Bisa datangin uang, bisa datangin popularitas, bisa datangin nama baik, bisa datangin apa lagi? Ya macam hal lah ya, link, jaringan, betul, kita jadi kenal banyak orang, kita jadi punya akses ke banyak tempat. Itu kan bagian daripada profit. Boleh nggak itu dijadiin niat? Jawabannya sekali lagi saya nggak nyalahin, tapi itu lemah. Hati-hati kalau lemah, berarti kalau ada tantangan yang lebih besar bisa jadi kita berhenti. Nah, yang nomor 2, kalau di atas outcomes kira-kira apa? Ada yang bisa nebak? Ada yang bisa jawab, jangan-jangan udah tahu juga ya. Kalau udah tahu jangan spoiler ya. Oke, nomor 2 adalah proses. Proses ini apa? Berarti orang itu melakukan sesuatu bukan untuk mendapatkan sesuatu, tapi karena pengen melakukan hal itu. Jadi dia menikmati kegiatannya, dia menikmati prosesnya. Orang biasanya bilang dalam terminologi umum itu, orang ini passionate. Orang ini itu, kamu tuh memang passionnya masak ya. Ibu kalau bisa ngomong kayak gitu ke seseorang, itu kira-kira kalau dia masak dia ngerasa capek nggak? Enggak, karena yang dicari ya masaknya itu. Tapi kalau yang dicari suami doyan masakannya, itu berarti outcomes. Bisa dipahami ya? Tapi kalau memang sukanya masak, mau di makan kek, mau enggak kek, mau dikritik kek, gak ada masalah. Yang penting besok aku masak lagi. Bisa dipahami ya? Jadi orang-orang semacam ini yang level nomor 2 itu lebih tidak terpengaruh dengan lingkungan. Karena tenaga dia ngelakuin sesuatu ada di kegiatannya. Dan ini kalau ibu bisa ada di level ini itu bagus banget. Gitu. Jadi ibu kenapa sih sabar banget ngajarin anak? Iya, karena saya senang ngajarin dia. Bukan biar dia pintar, bukan. Tapi senang ngajarin dia. Itu level yang lebih tinggi daripada pengen anak pintar. Karena kalau ibu pengen anak pintar, diajarin 10 kali nggak pintar-pintar, ibu stres sendiri. Gitu.
Bisa dipahami ya? Nah, ini level niat nomor 2. Ini lebih penting daripada outcomes. Jadi kalau outcomes itu berarti to have something, kalau proses berarti dia to do something. Memang niatnya pengen ngelakuin hal itu. Nah, kira-kira apa yang lebih tinggi lagi? Dan ini menjadi bagian daripada niat paling baik. Nomor 3 atau yang paling utama. Kalau tadi outcomes itu tenaganya ada di luar hasil, kalau proses itu tenaganya ada di aktivitasnya, nomor 1 ini tenaganya ada di dalam diri kita. Jadi even kita tidak butuh kondisi untuk melakukan itu. Nomor 3 adalah disebutnya identity. Identity itu adalah berarti kita melakukan sesuatu karena kita merasa identitas kita ada di situ. Gitu. Kayak contohnya misalnya, ibu kenapa pakai jilbab? Ya karena aku perempuan. Bukan karena suka pakai jilbab. Bisa dipahami ya? Tapi karena aku perempuan. Aku perempuan, dan perempuan itu diperintahkan untuk menutup aurat, makanya aku pakai jilbab. Jadi kalimatnya adalah karena aku perempuan. Kalau outcomes itu contohnya apa? Ya karena kelihatan tirus mas kalau pakai jilbab itu pipi agak bisa tertutup dengan baik gitu kan ya. Nah, terus kemudian mungkin kalau ibu jalan jadi nggak digodain sama orang-orang di pinggir jalan, karena kan orang nggak godain orang pakai jilbab misalnya. Outcomes itu bisa jadi. Dan ada nggak orang pakai jilbab gara-gara itu? Atau pakai jilbab gara-gara nggak enak sama orang lain? Gitu. Enak sama teman. Iya, dia sebenarnya nggak pakai jilbab, cuma karena ada acara yang kumpulannya pakai jilbab, dia pakai jilbab. Nggak apa-apa, tapi itu lemah. Kenapa? Karena kalau kumpulannya hilang, dia dicopot jilbabnya. Bisa dipahami ya. Jadi ini penting sekali karena ini yang akan membuat ibu-ibu capek atau nggak capek pakai jilbab. Gitu. Kalau mau lebih tinggi daripada outcomes berarti proses. Kenapa bu pakai jilbab? Iya seneng aja pakai jilbab. Jadi happy aja pakai jilbab. Kalau nggak pakai jilbab nggak happy. Nah itu level yang paling 2. Tapi kalau yang paling bagus nomor 1, kenapa ibu pakai jilbab? Karena aku perempuan. Aku diperintahkan Allah pakai jilbab. Aku diperintahkan Allah untuk tutup aurat. Itu adalah level niat yang paling kuat. Kenapa? Karena kalau yang nomor 1 akan lemah ketika outcomes-nya hilang, tiba-tiba udah ditutup-tutup masih kelihatan gendut, malas juga copot juga dan gitu misalnya, gitu kan ya. Atau misalkan udah ditutup kurus sih tapi rambut rontok, udahlah nggak jadilah. Gitu, rugi amat rambut jadi rontok misalkan, walaupun kelihatan kurus misalnya kita pun banding-bandingkan outcomes-nya gitu. Itu bisa sangat lemah. Proses itu juga senang pakai jilbab, itu bisa nggak tiba-tiba senang sama yang lain? Mode berganti. Masuk toko ngelihat, ternyata keren ya, jilbabnya nggak usah lebar ini, ternyata dibelit-belit bagus ini. Gitu ya, kasih bunga mawar, kaktus, pohon kelapa, macam-macam. Kayaknya bagus. Nah ini yang kemudian jadi problem. Makanya saya sekali lagi nggak bilang salah ya, saya tuh jarang bilang salah soalnya. Karena buat saya pribadi salah itu adalah ultimatum untuk ngomong sesuatu itu dosa. Tapi kalau saya itu berpikir adalah jilbab itu esensinya buat ibu kelihatan orang atau nggak dilihatin orang sih? Gitu kan ya? Sementara hijab stylish itu tujuannya biar dilihatin orang. Jadi secara filosofi itu sudah bertolak belakang. Gitu, sebetulnya ibu-ibu mau dilihat atau pengen nggak dilihat, karena aslinya Allah itu menurunkan perintah untuk menutup aurat biar ibu-ibu nggak dilihatin. Gitu lah, ini kok malah dibikin ya kayak tadi itu. Nah akhirnya misalkan ada burung meraknya gitu lah. Ya akhirnya kan jadi pandangan orang gitu kan. Makanya ada hadis terkait orang-orang yang berjilbab tapi kayak apa punuk unta misalkan dan seterusnya. Nah ini adalah bagian daripada yang seharusnya kita paham. Maka ketika kita sudah meletakkan diri sebagai identitas, aku pakai jilbab karena aku perempuan, tugasnya begini, aturannya begini, aku mau jalanin itu karena aku perempuan, itu bisa long lasting. Kenapa? Karena satu-satunya yang bisa menyebabkan ibu copot jilbab itu kalau ibu jadi laki-laki. Nah, maksudnya gitu kan ya? Gitu. Outcome hilang nggak apa-apa. Aku pakai jilbab ternyata ada yang ngomong, ih kamu tuh cantik loh kalau nggak pakai jilbab, rambut kamu tuh sayang banget kalau ditutup begini, nggak ada masalah. Aku nggak butuh outcomes, gitu. Dan aku juga nggak butuh jilbabnya harus bagus atau aku harus senang makainya. Apapun yang penting aku ketutup auratnya itu aku senang. Nah itu ngomong level niat. Nah pertanyaannya adalah dakwah yang kemudian jadi topik hari ini itu sudah ada di level apa? Gitu. Sekali lagi ya, ibu boleh nggak sih ngambil di level outcomes? Boleh-boleh aja. Karena itu akan dorong ibu buat dakwah. Gitu. Tapi kalau tidak di antara 3 itu,
ya minimal ibu pilih yang nomor 3. Kalau ternyata ibu sudah ada di level 3, minimal ibu bisa naik kelas di level 2. Kalau sudah di level 2, naik ke level 1. Nah, jadi kalau disimpulin, outcomes ini berbicara what to have, apa yang harus aku dapetin dari sini. Kalau proses itu berbicara how, tentang activity-nya. Kalau identity berbicara tentang who, ya, who, siapa, apa, aku itu mau jadi siapa, itu yang kemudian menjadi penting. Nah, ibu-ibu sekalian dirahmati Allah, saya ketika baca James Clear ini, saya kemudian merasa bahwa tanpa sengaja sih, bukan karena saya hebat, cuma kayak tanpa sengaja saya pun jalanin ini. Karena saya melihat ada ustadz-ustadz, guru-guru yang saya pikir harusnya dia nggak ada di level itu. Kayak, kok bisa ya Ustadz, katakanlah Ustadz Fatih Karim, Ustadz Felix Sial, kok bisa ya beliau ini ngomong di depan begini, fluently-nya ngomongin tentang agama. Sementara kalau bicara background, Ustadz Felix sama Ustadz Fatih Karim itu kan IPB gitu. IPB jurusannya apa, Bu? Ilmu pertanian. Harusnya ngomongin tentang segala sesuatu urusan pertanian, bukan ngomongin dakwah, bukan ngomongin agama. Tapi kenapa dia bisa? Di situ ada satu kalimat di dalam hati terbesit saja, saya bilang pengen dah gua kayak dia. Dan itu ternyata level niat yang paling tinggi, pengen jadi kayak dia. Nah, di dalam Islam ternyata pengen jadi kayak dia itu adalah niat yang tertinggi juga. Itulah kenapa Allah turunkan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Rasulullah itu diturunkan untuk menjadi contoh yang paling baik. Jadi kalau kita ngelihat Rasulullah itu masih kayak dia nabi, aku manusia, ya otomatis dia sempurna, gua siapa? Artinya sih maksudnya, kalau kita masih di level itu, kita belum punya niatan yang kuat. Tapi kalau dalam hati kemudian kita bilang, hebat ya Rasulullah bisa begitu, pengen deh aku kayak Rasulullah, itu berarti ibu-ibu sudah dari track yang benar gitu. Bukan malah bilang, ya emang gue siapa, gue manusia bukan nabi boy gitu. Cuma itu kan. Nah, kalau sudah begitu berarti kita nggak akan ngelihat Rasulullah untuk kita tiru. Dan manusia itu berubah karena meniru, bukan karena belajar. Ini maaf ya, ini kan ibu-ibu lagi belajar apa lagi niru? Lagi belajar. Ini ibu-ibu lagi belajar, ya kan ya. Makanya saya cuma mau bilang belajar itu bagus untuk bisa membuat kita dari tidak tahu jadi tahu. Itu belajar. Tapi mohon maaf, itu belum efektif untuk bikin ibu dari tidak bisa jadi bisa. Nah, kenapa bisa? Karena manusia itu fitrahnya niru. Maka kalau ada orang yang bisa klaim apa itu istilahnya tuh hak paten lah, ilmu segala rupa, menurut saya itu nggak make sense. Karena dia juga pasti niru orang sebelumnya. Tidak ada yang kreatif di dunia ini. Semua itu cuma rangkuman dari apa yang kita serap. Nah, maka kalau ibu kepengen dakwah, karena manusia fitrahnya niru, gimana caranya? Ibu harus punya role model. Kalau Rasulullah sudah nggak ada, kalau Khadijah juga terasa sangat jauh untuk kita pelajari karena beliau sudah tidak ada di dunia kita ini, maka paling tidak carilah orang-orang yang menjalankan aktivitasnya Rasulullah, yang punya sifat-sifatnya istri-istri Rasulullah, untuk jadi siapa? Untuk jadi teman kita, untuk jadi orang terdekat kita. Maka dulu zaman awal saya dakwah, dulu karir dakwah saya diawali, yang pertama saya ingat adalah nempelin posternya Ustadz. Zaman dulu belum pakai Instagram kayak sekarang ya. Jadi sistemnya tuh saya masih ke printing digital, ambil gulungan-gulungan itu, habis itu saya ke masjid-masjid, saya tempelin di mading. Itu aja harus izin dulu sama DKM, karena kalau nggak dapat cap dikretek lagi itu nanti posternya kan ya. Jadi dulu tuh zaman kayak gitu, pas saya nempel poster itu saya bilang, ya Allah, pengen banget saya engkau jadikan adik, temen, atau sahabatnya Ustadz ini, bukan jamaah biasa. Itu saya dulu doa begitu, biar apa? Karena saya tahu kalau saya cuma jauh melihat Ustadz di panggung, itu yang saya bisa serap cuma ilmunya. Tapi kalau saya bisa dekat sama Ustadz, bahkan kalau perlu hidup bareng, itu tahu film-film kungfu, itu kenapa sih banyak pendekar-pendekar nyari guru sampai kemana-mana, tinggal di rumah gurunya gitu kan ya, makan makanan gurunya. Karena untuk menyerap karakter itu nggak bisa dengan belajar. Ibu mau belajar ilmu berenang sampai tumpukan bukunya hatam, bisa berenang nggak? Nggak bisa. Untuk bisa berenang harus ada yang sudah bisa berenang, ngajarin ibu. Konsep manusia itu begitu, berkembangnya itu begitu. Maka salah satu cara untuk bisa berdakwah adalah buatlah circle dakwah dalam
kehidupan kita. Cari ibu-ibu mana yang kemudian punya aktivitas dakwah. Mungkin kayak Bali ada yang bikin buku, ada Mbak Nuni yang bikin majelis di rumahnya, ada siapa lagi yang bikin nasyid misalkan, ada ibu siapa yang ternyata dia bikin postingan Instagramnya bagus, ada yang bikin puisi, ada yang bikin apa. Deketin mereka, gabung ke komunitasnya biar ibu ketularan. Gitu. Jadi kalau ditanya, Mas Imar kenapa Mas Imar aktif berdakwah? Karena saya ngerasa bisa malu banget kalau saya nggak dakwah, sementara saya tetangganya Ustadz Felix. Sementara kalau saya datang ke rumah beliau, di mana rumah beliau itu kantornya Yuk Ngaji juga, itu saya melihat Fuad lagi bikin materi, saya melihat si ini lagi halakoh, ada Ustadz Hussein lagi bikin teori misalnya, atau ada siapa lagi ngisi kelas. Kemudian saya pulang nggak ngapa-ngapain, itu saya ngerasa kayak useless banget gue, ngerti nggak sih maksudnya? Tapi kalau komunitas lingkungan kita sekitar itu nggak ngapa-ngapain, kita nggak ngapa-ngapain itu jadi permisif. Ya nggak apa-apa juga, yang lain juga gitu. Ngerti nggak sih maksudnya? Coba ibu bayangin ya, misalkan ibu-ibu zaman kuliah dulu punya kos-kosan, satu kos itu semua penghafal Quran. Ibu mau nonton drama Korea malu nggak? Kalau tuh ngumpet kan, jangan sampai ketahuan, gitu kan ya. Tapi sebaliknya, kalau satu kos itu nonton drama Korea sendiri, mau ngafalin Quran malu nggak? Kata Albert Einstein, orang gila itu bukan definitif gila, tapi perkara minoritas atau mayoritas. Ini maaf ekstrim ya. Ini kalau satu ruangan ini semuanya telanjang, terus cuma ibu satu orang yang pakai baju, itu yang gila siapa? Yang pakai baju. Jadi bisa dipahami ya. Jadi kita itu sangat terpengaruh sama lingkungan. Kalimat-kalimat, kalau kita dekat sama orang positif, kita jadi positif. Kalau negatif juga hal yang sama. Kalau nggak percaya, coba kerjain ibu-ibu salah satu di antara kalian, kita coba prank ya. Gimana caranya? Misalnya ya, coba nanti kalau bikin majelis taklim ada satu ibu-ibu yang kalian prank bareng-bareng. Gimana caranya? Pas dia datang turun dari mobil disalamin, ibu, misalkan Bu Siti, Bu Siti, ya Allah sehat Bu, sehat. Yakin Bu, kok kayaknya pucet? Enggak, orang sehat kata dia gitu kan. Masuk melepas sendal, ketemu sama ibu-ibu di dalam, ya Allah ibu, maksain banget datang, saya sakit. Enggak kok, aman ya. Naik lift nih, ibu naik lift aja ya, jangan tangga capek, nanti tambah sakit. Terus aja sampai sini Bu, itu sampai sini bisa izin. Izinnya nggak enak banget. Ngerti maksudnya? Jadi orang itu sangat terpengaruh sama lingkungan. Kalau lingkungannya ngasih tahu hal yang positif, lingkungannya ngajakin maju, dia jadi maju. Kalau enggak ya enggak. Nah banyak orang pengen berubah tapi dia ngurung diri. Dia berpikir dia bisa berubah sendirian, kagak bisa. Emang Power Ranger? Nggak bisa. Ibu Satria Baja Hitam bisa berubah sendirian? Nggak bisa. Kita berubah karena lingkungan kita. Maka coba cek, cari 10 orang yang paling dekat sama ibu-ibu, bagi rata itu kelakuan ibu-ibu. Ngerti nggak sih maksudnya? Ibu-ibu tuh pasti akan mirip sama orang-orang di sekeliling ibu-ibu. Misalkan contoh ya, saya kadang ngerasa gini, bapak saya itu jarang ngajarin saya secara verbal. Namanya juga bapak ya. Kadang sini kamu aku ajarin sesuatu, itu zaman saya sih enggak sih, saya nggak ngerasa bapak saya ngajarin begitu. Tapi begitu beliau almarhum, kadang-kadang saya tuh suka bingung, saya tuh suka ngelakuin hal yang itu bapak saya banget. Nanti nggak sih tiba-tiba di rumah rapiin barang-barang, tiba-tiba nyapu gitu. Padahal saya dulu nggak pernah nyapu, tapi ngeliatin bapak saya dulu nyapu. Terus sekarang saya nyapu, saya mikir saya kenapa nyapu ya? Gitu. Jadi kita itu adalah apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan. Jadi cari lingkungan yang baik biar kita terpengaruh. Nah, ada orang yang berpikir bahwa kalau kita sudah bicara tentang outcomes, nanti kita juga akan tertarik untuk membahas proses, nanti kita juga akan tertarik untuk membahas identity. Faktanya nggak begitu. Faktanya orang itu tidak, misalkan contohnya, apakah kalau anak kita kasih hadiah terus biar mau belajar lama-lama dia jadi pembelajar yang baik? Enggak. Maka di sini hati-hati. Ini kayak prosesnya itu nggak berjenjang sebetulnya. Walaupun tadi saya bilang kalau ibu ada di level nomor 2, naik level 1, naik level 1. Kalau ibu ada di level 3, naik level 2. Tapi itu sebetulnya bukan proses yang berlanjut. Itu ibu harus crack, harus putusin niat ibu untuk ganti niat. Bisa dipahami nggak? Ini bukan sebuah tangga yang ibu harus tapaki satu-satu, enggak. Tapi harus diganti. Kalau ibu-ibu sudah fokus kepada outcomes, coba diganti fokusnya kepada proses. Kalau misalkan bisa, langsung aja fokusnya kepada identitas. Karena apa? Karena orang yang sudah punya niatan untuk merubah identitasnya, maka proses itu ada, nggak penting.
outcomes ada atau nggak ada, nggak penting. Kalau saya sudah berkata bahwa saya adalah pendakwah, maka yang paling penting terjadi dalam hidup saya adalah saya layak melakukan aktivitas dakwah. Saya memang berkehidupan menjadi pendakwah. Adapun ada yang ngundang atau nggak ada yang ngundang, nggak ada masalah. Kalau nggak ada yang ngundang, saya bikin kelas. Kalau kelas saya sepi, saya coba kemudian mikir, apa jangan-jangan bukan saya yang harus ngomong ya. Ya sudah, kalau gitu saya jadi asisten ustadz aja. Itu barusan ada namanya Mas Faris yang bareng saya, beliau asistennya Ustadz Hafiz Abdurrahman, kiai kita di Yuk Ngaji. Karena pas saya kemudian mikir jadi asisten, karena saya berpikir, oh saya nggak pernah diundang, berarti saya nggak diterima cara ngomong saya. Oh saya bikin kelas, ternyata kelas saya sepi, berarti mungkin saya nggak bagus ngomong. Tapi apakah saya nggak bisa dakwah kalau saya nggak bisa ngomong? Belum tentu. Saya bisa jadi asistennya Ustadz, saya bisa nulis, saya bisa bikin postingan, gitu bisa dipahami. Kenapa? Karena saya sudah mengatakan, saya sudah men-state dalam diri saya itu pendakwah. Mau ada laptop kek, mau nggak ada laptop kek, saya dakwah. Mau hari ini kemudian ibu-ibu datang 50 orang, mau cuma 5 orang, saya tetap dakwah. Kenapa? Karena saya pendakwah. Saya tidak kemudian terpengaruh sama jumlah orang. Ada nggak sih pendakwah yang kalau orangnya sepi, males? Kalau orangnya ramai, semangat? Ada ini. Oh ada ya. Ada ya Bu. Gak usah di-mention namanya Bu ya. Ya. Saya pernah Bu real live. Saya ngeliat ada orang dakwah diundang, kumpul orang sekitar 4 ribuan. Itu mic bunyi 3 kali, pulang dia. Buset, saya bilang panitianya stres banget itu. Gitu. Jadi ada banyak hal di dunia ini yang perlu kita pelajari. Sementara saya punya ustadz, dan ini juga wasilah saya belajar dari ustadz-ustadz saya yang istimewa. Saya punya ustadz namanya Ustadz Dwi Condro Triyono. Beliau tuh termasuk luar biasa. Selain dia PhD, dia juga orang yang paham sekali terkait muamalah. Dulu masih aktif di MUI dan macam-macam hal. Beliau diundang ke sebuah kajian di sebuah ruko. Nah yang menarik adalah yang punya ruko nggak datang. Yang lucunya adalah dia lupa ngabarin sama kuncennya yang jagain ruko. Alhasil apa? Kita sama jamaah semua nunggu di depan ruko. Nggak bisa masuk, rukonya udah tutup. Ditelepon, ya Allah saya lupa Ustaz, saya sedang di luar kota. Saya hubungin asisten saya. Asistennya datangnya udah jauh tuh. Nunggu kira-kira 40 menit. Asistennya datang, rukonya dibuka. Itu jamaah udah berkurang lah dari mungkin harusnya 40-an orang, jadi mungkin 20-an orang. Nah setelah rukonya dibuka, masalah yang kedua muncul, proyektornya nggak di kantor. Akhirnya kita nungguin proyektor lagi sekitar 20 menitan, baru jalan dengan orang yang cuma sekitar 15. Cuma yang saya heran adalah, kok Ustadz ini nggak sebel. Dia nggak ngerasa harus gimana, bahkan dia ngisi sebagaimana dia ngisi orang ratusan. Nah di situ saya melihat dia pasti punya sebuah hal yang saya nggak tahu. Dan itu sekarang saya baru tahu itu adalah tentang niat. Emang kalau kita ngisi 1000 orang sama ngisi 2 orang, pahalanya gedean 1000 orang? Pahala itu nggak dihitung berdasarkan kuantitas. Variabelnya tuh banyak banget. Nih ya Bu, ngisi 1000 orang sama 2 orang, itu menurut Ibu gampang mana? Jujur ya, kalau Ibu nanti sudah dakwah, Ibu akan tahu itu gampang 1000 orang. Loh kenapa? Kalau kita sudah ada di panggung 1000 orang, 1000 orang natap kita, itu energinya tuh banyak banget untuk kita ngomong. Ya terlepas kalau Ibu masih grogian ya. Tapi kalau fase grogian itu udah lewat, ngisi banyak orang itu lebih gampang. Kayak contohnya kemarin saya diundang ngisi Ustadz, jadi openernya Ustadz Noman Alihan, acara di ASBSD, orang yang datang 4 ribuan orang. Di situ saya ngerasa lebih mudah ngisinya daripada saya ngisi 3-4 orang. Kenapa? Kalau 3-4 orang, 2 ngantuk, sisa 2 Bu. Ngerti maksudnya? Tapi kalau 4.000 orang ngantuk 50 nggak ada masalah. Ngerti nggak sih maksudnya? Jadi ada hal-hal yang saya ngerasa itu lebih mudah sebetulnya kalau ngisi banyak orang. Kalau ngisi 2 orang, 2 nggak setuju, bisa debat itu habis itu. Iya kan ya? Tapi kalau 4.000 orang, 2 nggak setuju, nggak mungkin nanya. Bisa dipahami ya? Ada banyak hal yang kita nanti kalau sudah berjalan dakwah kita tahu ngisi banyak orang tuh lebih mudah. Tapi saya bingung, ini Ustadz kenapa nggak turun tone-nya, nggak turun nadanya, semangatnya. Nah ternyata memang dia sudah mendedikasikan diri dia adalah seorang pendakwah. Nah semua yang panjang lebar saya ceritain ke ibu-ibu barusan, itu Rasulullah rangkum dalam sebuah hadis yang insya Allah semuanya juga sudah hafal. Rasulullah sabdakan, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung daripada niat. Kalau niatnya benar,
aman. Semua pasti akan kita jalani sebetapapun sulit, sebetapapun susah. Tapi kalau niatnya sudah salah, kadang kerikil di jalan jadi masalah. Gitu. Ada dia ini ngomong nggak mention orang ya, tapi betul ada ustadz yang nggak jadi ngisi gara-gara pecinya ketinggalan loh. Iya, pecinya ketinggalan. Sementara dia jarang sekali tampil tanpa peci. Gitu. Dan mungkin dia malu kalau dia nggak pakai peci misalnya. Itu ada hal-hal kayak gitu tuh ada. Nah, kita berharap kita bisa ada di level yang lebih baik. Nah, ini adalah berbicara tentang dari mana kita harus memulai. Dari niat yang kuat. Niat yang paling kuat adalah niat untuk merubah identitas. Coba bilang, aku adalah seorang ibu. Udah gitu aja. Jangan bilang anakku harus pintar. Itu berat. Tapi bilang aja, aku seorang ibu. Kalau ibu seorang ibu, mohon maaf ya, mau anak ibu disabilitas, ibu pasti sayang sama ibu. Lah kenapa? Aku seorang ibu. Gitu. Jadi regardless apapun yang terjadi, aku akan menjadi ibu yang baik. Nah, itu adalah niat yang. Nah, sama juga terkait dakwah, coba bilang sama diri ibu, aku adalah seorang pendakwah. Bangun di pagi hari, kita kemudian ngomong sama diriku, seorang pendakwah barusan bangun di pagi hari. Kalau ibu ngomong begitu, tiba-tiba joget TikTok kan nggak make sense. Masa ibu bilang, seorang pendakwah sedang bangun di pagi hari, habis itu ibu-ibu mager seharian, nggak make sense. Nanti maksud, jadi ibu itu jadi behave. Gitu. Jadi harus bertindak tanduk sesuai dengan statement dan komitmen ibu. Gitu. Saya punya teman depannya ada RM-nya bu. Tahu RM? Bukan rumah makan ya, Raden Mas. Gitu. Itu kalau ngomong tertata, kalau makan tuh sebel. Saya udah habis 2 piring dia belum kelar gitu. Karena ngunyahnya sampai berapa puluh kali dan makannya nggak boleh bunyi bu. Jadi nggak boleh tingsek gitu, nggak bisa. Dia benar-benar. Saya tanya, kenapa sih mas harus begitu amat? Tahu mas, dari kecil saya diajar. Oh, dia kalau ngomong begini, maaf mas sebelumnya dari kecil memang saya diajarkan begini. Lu biasa aja bisa nggak sih ngomongnya gitu? Biasa aja gitu. Ya ini sudah biasa mas. Jadi susah lah ngomong sama dia. Itu begitu. Kenapa? Karena dia ngerasa memang dia itu darah biru. Karena dia selalu mengatakan diinstal dari orang tuanya bahwa dia adalah seorang yang berdarah biru, maka perilakunya mengikuti. Gitu cerita. Semua orang hebat itu berawal dari keinginan dia merubah identitas. Gitu. Muhammad Al-Fatih dari kecil dikatakan sama ulamanya namanya Syekh Al-Samsudin. Kamu lihat itu Konstantinopel. Iya, Rasulullah berkata, "La tuftahanal Konstantinia," kelak itu akan dibebaskan Konstantinopel oleh umat Islam. Falanimal amiru amiruha walanimal jaisu dzalikal jais, yang menaklukkan adalah panglima terbaik dengan pasukan terbaik. Tiba-tiba anak ini ngomong, "Wah, keren ya. Aku mau nonton penaklukan Konstantinopel." Ustadznya bilang, "Gak bisa." Loh, kenapa gak bisa? Ya sudah, kalau gitu aku mau jadi pasukan pembebas Konstantinopel. Gak bisa. Loh, kenapa? Kamu gak akan pernah bisa. Kenapa? Karena kamu adalah panglimanya. Itu dari awal diinstal begitu, gimana nggak jadi anak yang luar biasa gitu. Tapi kalau kita bilang dasar anak, wah, ya jadilah apa yang kita katakan kepada anak-anak. Dulu ibu saya itu lucu. Salah satu yang lucu, yang unik dari ibu saya itu kalau habis sholat, kalau doa itu kencang, doanya jaher, ya, nggak pernah sir gitu. Jadi satu rumah tuh dengar, satu kamar tuh dengar dia doanya apa gitu. Dan ibu jangan bayangin saya kayak sekarang, maksudnya saya itu dulu tuh ordinary child lah, anak-anak pada umumnya. Agama nilainya 6 udah bagus bu, kalau buat saya bu. Insya Allah kalau nggak disuruh syahadat ulang udah seneng lah ya. Nah ibu itu waktu sholat itu, ibu saya itu waktu sholat itu sambil ngelus-ngelus saya. Dan itu sayanya juga nggak sholat itu. Jadi ibu saya sabar banget. Jadi pokoknya ibu saya nyuruh saya sholat udah gitu. Dia saya nggak sholat ya udah didoain aja. Terus dia doa begini, ya Allah semoga Adit, saya dipanggilnya Adit waktu kecil sampai sekarang sih. Semoga Adit ini jadi ulama ya Allah. Itu saya kesenggurup bu, tahu kesenggurup nggak? Kesedap. Serius jadi ulama gitu. Ya minimal jadi ustadz lah, apa jadi dai. Saya tuh merasa kayak ya itulah bagian daripada doa ya, kekuatan yang kita juga sering kali anggap remeh. Jadi kalau kita bisa ambil pelajaran yang pertama niat, yang kedua doa. Jadi kalau boleh saya bilang kenapa saya ada di sini, ya itu doa ibu saya. Nah berikutnya saya mau cerita terakhir. Terakhir kok udah Ustaz Fatih datang jam berapa sih?
udah terus aja. Saya itu ngomong sama 1000 orang nggak apa-apa, tapi kalau ada guru saya dengerin saya, mendingan saya nggak ngomong gitu. Tapi kalau dia datang saya udahan ya. Jadi gitu. Ya. Dirahasiakan kalau gitu. Ada di bukunya Habits-nya Ustadz Felixio kalau nggak salah, ada kalimat tomorrow is today, today is yesterday. Jadi kalau ibu ngelihat saya sekarang, sejatinya yang harus ibu lebih perhatikan adalah saya yang kemarin. Apa sih proses yang bisa terjadi sehingga saya ada di sini? Karena saya yang sekarang nggak mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk jadi begini kalau tidak melewati prosesnya. Dan proses itu kan nggak kelihatan, kayak akar. Pohon yang besar, itu pasti akarnya juga besar menjulang ke bawah. Jadi ada kalimat so above, so below. Jadi sebagaimana yang kita lihat di atas, begitulah yang di bawahnya. Jadi kalau ibu melihat pohon beringin, bayangin ada pohon beringin yang sama bentuknya akar di bawahnya dia. Karena nggak mungkin dia punya kekuatan untuk menunjang si pohon beringin yang besar itu kalau di bawahnya akarnya nggak segede pohon itu. Nah, saya mau cerita bahwa saya berawal dari sesuatu yang normal. Nah, itu yang tadi saya mau bilang bahwa ini adalah kekuatan saya kalau ngajakin dakwah justru. Karena saya ngerasa diri saya ini orang biasa. Saya nggak pernah pesantren, Bu. SD ya SD, SMP, SMA, nggak kenal ibtidaiyah, nggak kenal sanawiyah, nggak kenal pesantren. Kuliah juga jurusan industri, jurusan industri kapitalis lagi. Jadi kita belajar benar-benar totally ngomongin tentang dunia. Nah, cuma saya mau cerita sedikit begini. Ini sekolah saya zaman SMA, Bu. Lagi upacara bendera. Kira-kira saya yang mana? Yang di depan. Jadi saya itu dulu suka banget sama kamera. Bahkan saya rela nggak jajan buat beli majalah kamera. Bukan buat beli kamera karena saya nggak mampu, tapi buat beli majalah kamera buat belajar. Di masa itu di kota Tegal itu orang jarang banget tahu tentang dunia kamera. Maka begitu sekolah punya handycam, itu yang pasti dipasrahin buat syuting itu saya. Makanya saya bisa sebebas mungkin kalau upacara itu nggak upacara, jalan-jalan, saya tukang dokumentasi. Dan ini ibu-ibu harus tahu kalau saya pernah kurus ya, Bu ya, tidak seperti yang Untung didokumentasikan. iya, karena saya suka nyuting, saya suka foto. Dulunya saya mau masuk IKJ, Bu. Ibu saya nggak boleh, jangan masuk IKJ, tersusah gitu kerjaannya. Akhirnya saya masuk jurusan industri, karena saya jurusannya IPA, terus saya cuma pengen, ya udah saya pengen dagang aja, saya pengen bisnis. Apa jurusan IPA yang paling dekat sama bisnis? Katanya industri. Ya udah saya masuk ke UII, Universitas Insya Allah Islam. Universitas Islam Indonesia. Saya masuk jurusan industri, saya belajar banyak di sana. Tapi ternyata apa yang saya pelajari itu hampir nggak berbekas karena semuanya balik lagi ke yang saya suka. Saya suka apa tadi? Saya suka foto, video, saya kamera, saya suka ngedit video, saya suka multimedia. Jadi lulus kuliah malah saya jadi videografer, Bu. Gitu, saya jadi kameramen. Nah, semua berjalan normal, saya nggak merasa ada yang salah dalam hidup saya. Sampai suatu ketika, dan sekali lagi saya tidak agamis sama sekali. Boleh bisa dikatakan saya Islam KTP, gitu. Saya ngerasa hidup saya nggak ada masalah sampai Allah ngasih hadiah buat saya. Hadiahnya lewat dipinjemin sebuah motor. Jadi saya punya teman 2012, dia baru beli motornya Raffi Ahmad, mereknya Ducati. Nah, orang biasa naik Supra terus dipinjemin Ducati kan happy, Bu ya. Jadi ngerasa motor 600 cc, motor saya cuma 120 cc gitu. Akhirnya saya pakai buat kebut-kebutan. Nah, di titik itulah alhamdulillah Allah kasih saya kecelakaan tunggal. Dan waktu itu seriously saya tuh hampir meninggal dunia. Karena apa? Karena gaya banget saya tuh lari. Jadi gini, Ducati tuh giginya 5, Bu. Gigi 3 itu lari 120, napasnya masih panjang. Nah, waktu itu saya cuma bermimpi, impian saya itu sederhana sekali, gigi 5 lari berapa ya? Gitu. Jadi saya cuma pengen tahu, ini gigi 5 lari berapa ya motor ini ya gitu. Akhirnya ketemu tuh, naik gigi 5 150, 160 gitu. Yang saya lupa, jalanan ring road Jogja itu kan nggak lurus dan pendek kan? Iya. Itu jalannya lengkung. Kalau ibu tahu Jogja, jalan ring road antara Kentungan sama Gejayan, itu jalannya nikung ke kiri. Nah, saya ngambil jalur mobil kan, karena saya mau ngebut. Nah, yang saya lupa berdepan jalanannya belok. Nah, yang saya nggak tahu cara belok.
dipahami ya. Jadi ini komplit, ini motor sih canggih, ilmu nggak ada, nekat ada. Akhirnya yang terjadi, saya kemudian, nah ini, kalau ibu nanti mau ngebut, saya kasih tahu caranya ya. Jadi gini bu, kalau ibu mau kebut-kebutan terus sambil nikung, mau knee down istilahnya tuh, mau rebahan, nikung rebahan gitu, itu stepnya gini harusnya, ngerem dulu, habis itu remnya dilepas, ngerebahin motor, gas. Nah, urutannya apa bu yang pertama bu? Yang saya khawatir ibu tiba-tiba pulang pakai jaket kulit terus pakai Ducati nih. Saya kasih tahu nih. Urutan yang pertama apa bu? Ngerem. Habis itu Rebahin. enggak, remnya dilepas dulu. Habis itu ngerebah, habis itu gas. Karena posisi kita kalau ngegas pas miring itu nanti ada sentrifugal namanya. Jadi kita tuh bisa begini. Jadi bisa kenceng tapi nikungnya dapat gitu, nikungnya tipis gitu, bisa nikungnya tuh kurvanya itu bisa tuh triknya. Nah, yang saya lakukan adalah rebah dulu. Dalam kecepatan 120-an saya ngerebahin motor, pas lagi posisi rebah saya rem. Nah, jadi ibu bisa kebayang ya posisi lagi kenceng begini tuh direm, langsung badannya langsung geol tuh, gitu terus motornya terbang, saya muter-muter di aspal. Di situ ada banyak sekali hal yang mungkin terjadi. Satu, karena saya di jalur ring road harusnya kesundul mobil dari belakang, ya kan? Untungnya nggak sepi. Dan saya itu jatuh di blind spot, karena itu jalannya miring. Nah pas miring tikung gitu, saya jatuh. Jadi kalau mobil dari belakang tuh nggak ngeliat saya. Pas dia nikung, nongol tuh ada bocah kelekaran di tengah jalan tuh, bisa dilindas. Yang kedua, saya guling-guling hampir 10 meter itu, untung saya nggak nabrak pematangnya ring road itu kan ada konbloknya, pembatas motor sama mobil. Itu saya nggak nabrak itu. Yang ketiga, nggak ada polisi. Kenapa? Karena saya nggak bawa apa-apa. STNK motornya aja saya nggak bawa, SIM nggak bawa. Gitu. Itu kalau ibu lihat foto saya itu saya crop karena saya pakai celana pendek. Yang berikutnya, Allah masih izinin saya hidup. Itu serius bu, rasanya waktu saya jatuh itu namanya near death experience ya. Kalau ibu ngerasain near death experience, pasti ibu ngerasain kayak waktu itu berjalan lambat. Jadi pas pas jatuh itu kayak di film-film Matrix itu jus gitu, terus tiba-tiba saya ingat ibu saya. Iya, saya ingat dosa-dosa saya. Di situ saya cuma bilang, kalau ternyata Islam benar, kalau Allah itu memang beneran ada, habis saya masuk neraka. Ngerti nggak sih bu? Jadi di posisi itu saya kemudian dalam waktu yang sangat singkat sekali ya, saya tiba-tiba terbersit bilang, saya mau berubah. Ya Allah kasih waktu saya buat berubah, saya mau cari tahu tentang agama. Terus saya hidup. Nah berarti saya harus tanggung jawab kan ya, karena saya sudah ngomong daripada dikasih kecelakaan lagi kan. Nah dari sanalah kemudian titik mula saya ngaji. Jadi emang orang itu ada dua, tipikalnya sadar sendiri, ada harus dijedotin. Nah saya yang kedua bu, gitu harus dijedotin dulu terus baru mikir. Nah di situ saya ngaji. Mulai ketika kemudian saya ngaji, di sana saya akhirnya tahu bahwa Islam itu tidak hanya soal sholat, puasa, zakat, haji, tapi di sana juga menyangkut seluruh aspek kehidupan termasuk pekerjaan. Nah waktu itu kan saya nanya dong, Ustadz boleh nggak saya jadi kameramen gini? Saya punya PH, punya production house. Boleh nggak sih saya bikin video di dalam Islam? Ustaz saya bilang, ya boleh, selama yang kamu syuting itu bukan sesuatu yang haram. Saya tenang dong, karena yang saya tahu yang haram kan babi. Nah, saya itu jarang orang minta tolong disyutingin babi kan. Babi-babi mana yang harus saya syuting? Aman saat nggak nyuting babi. Oh bukan, babi mah haramnya dimakan. Yang haram disyuting apa? Yang nggak boleh dilihat mata. Apa? Salah satunya contohnya kamu syuting yang ada auratnya. Nah, aurat itu apa? Sesuatu yang harus dijaga. Kalau laki-laki dari pusar sampai lutut, berarti di luar itu boleh. Saya masih bilang oke, fine, ya masih nggak masalah. Saya jarang nyuting orang pakai celana pendek doang atau pakai celana dalam doang, gitu aman. Nah kalau cewek auratnya semua badan kecuali hada wahada. Di situ saya bilang sebentar, berarti kalau saya nyuting nih terus ada rambut nggak boleh? Nggak boleh. Nah sekarang kawinan bisa nggak syuting kawinan? Kalau saya nyuting kawinan kan ada rambutnya. Masa iya orangnya saya stop di depan? Mohon maaf karena ibu nggak berjilbab nih ya, nggak bisa nih saya foto nih bu, nggak bisa saya syuting. Nah disitulah saya mulai stres bu. Saya mulai ngerasa kayak Allah nggak suka saya, kok gimana sih gitu. Nah di situ saya cuma bilang sama Allah, ya Allah,
saya udah janji nih mau cari tahu tentang agamamu, saya harus konsekuen, kalau memang disuruh begini saya ikutin. Nah, saya bilang sama Allah, tapi tanggung jawab ya, gitu. Maksudnya Allah kan nyuruh saya nggak boleh nyuting aurat nih, oke saya nggak mau nyuting aurat, tapi tanggung jawab gitu. Ini bisnis saya mau gimana gitu. Alhamdulillah gonjang ganjing Bu, sampai karyawan saya ada yang keluar, ada yang bahkan saya dimaki-maki sama customer karena orang masuk pengen syuting wedding di gereja. Saya bilang saya nggak bisa syuting di gereja. Setelah saya kasih tahu, bodohnya saya ngasih tahu alasannya sih. Saya ngasih tahu alasannya adalah agama saya, terus saya dimaki-maki. Capek-capek akhirnya saya tulis aja di depan pelang rumah saya itu, kan tulisannya home studio. Tadinya videografi spesialis, saya ganti, saya tulis Islamic videografi. Sekalian lu daripada sampai ngomong ke orang datang kan ya, selain aja Islamic videografi terus sambil ngomong sama Allah, ya Allah tanggung jawab nih ya. Udah saya ganti nih. Alhamdulillah Allah tanggung jawab. Allah datangin orang-orang yang akhirnya minta saya nyuting pengajian. Nah di situ saya bilang, ini pengajian kan gak ada auratnya ya. Minimal kalau ada yang nggak pakai jilbab, otomatis jadi pakai jilbab biasanya di pengajian. Aman ini. Saya mikir begitu. Alhamdulillah Allah tanggung jawab. Nah, yang jadi masalah, nyuting wedding itu videonya 5 menit, bayarnya 15 juta, udah murah. Tapi kalau syuting pengajian, videonya 2 jam, saya minta 2 juta, udah kemahalan. Nah, di situ saya baru tahu doa saya kurang. Saya minta Allah tanggung jawab, tapi saya nggak minta hasilnya sama. Ya Allah, ini alhamdulillah udah tanggung jawab nih. Cuma kalau bisa hasilnya ya, tapi di situ saya bilang saya harus konsisten. Saya harus kemudian jalanin karena saya yakin. Saya cuma mikir gini, ini bahasa bodoh saya belum ngaji, Bu. Allah ketika saya salah aja ngasih saya rezeki. Masa saya mau benar Allah tinggalin? Dulu tuh saya bodoh banget, tapi saya punya bahasa-bahasa yang alhamdulillah ternyata benar dan nyelamatin saya. Nah, ternyata Allah itu nggak mau nyariin uang buat saya. Allah itu pengen nyariin ilmu buat saya. Karena dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Kata Rasulullah, barang siapa yang Allah mau dia jadi baik. Jadi kalau Allah sudah pengen seorang hamba itu jadi baik, Allah tidak kasih jabatan, kekayaan, popularitas, tapi Allah kasih yufaqihu fid din. Allah kasih dia paham Ternyata saya dijebak Allah untuk nyutingin pengajian biar saya paham agama. Ibu tahu kenapa saya paham agama? Karena saya jadi rajin pengajian. Bukan saya mau datang pengajian, karena memang syutingan pengajian. Dan hebatnya saya selalu datang on time. Saya nggak mungkin terlambat. Tahu kenapa? Ya karena saya harus molor kabel, masang kamera, segala rupa. Dan biasanya selama pengajian saya harus fokus. Mungkin nggak saya sibuk makan snack, kemudian nyatet, atau bukan nyatet foto-foto. Nggak sempat. Kenapa? Karena saya harus ngeliatin syutingan saya. Berarti saya harus dengerin atau nggak? Saya harus dengerin. Setelah bubaran, saya nggak bisa langsung pulang, Bu, karena kabelnya ibu-ibu injek tuh. Duduk-dudukin. Saya harus tunggu semua beres, kemudian saya katain lagi. Dan biasanya kalau orang ngaji, pulang lupa. Kalau saya nggak mungkin lupa, Bu. Karena harus diedit. Ngedit tuh ngulang lagi, Bu. Nonton lagi. Saya tuh merasa gini loh. Sesuatu yang jauh daripada Islam, ya maksudnya video syuting itu kan bukan kategori yang Islami. Nanti nggak sih maksud saya? Tapi ketika Allah bilang, kamu bisa, aku bisa ya. Kamu mau, aku bisa ya. Saya cuma mau cerita gini loh. Saya tahu ibu backgroundnya bukan video syuting. Tapi kenapa saya cerita ini? Karena seaneh background saya aja, Allah itu bisa jadiin background yang gak ada hubungannya itu akhirnya terhubung untuk saya paham agama. Selama ibu bilang mau. Bukan bisa, bisanya dari Allah. Mau. Nah pertanyaannya, Bu mau dakwah atau enggak? Kalau mau red carpetnya nanti Allah gelap. Cuma syaratnya satu, kalau udah dikasih tahu, udah ditunjukin sama Allah, dijalani. Karena saya yakin itu pasti nggak mudah. Berubah sesuatu, mulai habits yang baru, itu pasti nggak mudah. Maka sebelum kita tutup, kita akhiri, dan ibu-ibu mungkin kalau ada mau bertanya silahkan. Saya mau cerita rekapan dari yang saya jelasin tadi ya. Ini studio saya, Bu, zaman dulu di Jogja, kecil. Tanya, sorry. Tulisannya videografi spesialis, gambarnya masih Gatot Kaca, Bu. Nanti habis itu saya ganti gambarnya jadi Islamic videografi. Nah ini kerjaan saya zaman dulu. Mana Mas Imam? Tuh, Bu. Ekspresi. Iya. Jadi tukang syuting aja narsis gitu. Nah ketika saya mulai hijrah, saya akhirnya jadi food fotografi. Karena ayam kan kalau telanjang nggak apa-apa, Bu, nggak aurat kan ya. Nah akhirnya jadi moto makanan. Tapi tetap aja di situ saya mulai resah. Saya kepengen ninggalin dunia yang makan waktu luar biasa ini. Saya dulu kalau kerja itu sampai tengah malam buta, Bu. Bahkan kalau wedding saya harus datang jam 3 pagi karena harus nyuting dari orang rias pengantin tuh.
gitu, naik truk gitu ya di jalan, ini sampai jam 12 malam. Bahkan saya pernah Ramadan itu pulang harus bawa komputer saya karena ada editan, deadline dan seterusnya. Jadi yang lain halal bihalal, saya malah kerja. Ya. Nah di situ saya kemudian ingin berubah. Saya merasa harus ada yang lebih baik dari apa yang saya lakukan sekarang. Nah keinginan untuk mau berubah ini, mau berubah identitas tadi, ternyata Allah kasih jalan ya, ini anak-anak pesantren datang buat saya nyutingin pengajian mereka. Pokoknya asal halal saya jalanin, bahkan kambing kurban kalau perlu saya wawancarain. Jadi rumah tahfiz, bikin profile apa segala rupa. Akhirnya dari sana kemudian saya kenal sama orang-orang hebat. Ada ustadz-ustadz yang akhirnya saya kenal. Ustadz Yusuf Mansur, ada Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, ada Ustadz Jamil Az-Zaini, ada orang-orang inspirator hebat-hebat, Mas Abduari dan seterusnya. Dari sana saya belajar bahwa ternyata ada ya orang hidup pakai agama. Maksudnya pakai agama, orang hidup fokus kepada membahas agama, ternyata Allah kasih jalan. Sampai datanglah kakak beradik ini, Ustadz Fatih Karim sama Ustadz Felix Siau, yang bikin saya mikir, kok bisa dia ngomong gitu. Yang tadinya saya cuma berpikir, saya mungkin jadi tukang syuting kameramen aja udah alhamdulillah. Tapi ternyata Allah kasih jalan. Kita doain ya, sebagai pinang di belah sembarangan. Kita doain ya, semoga insaf beliau. Nah di balik kamera itu kemudian saya bilang, ya Allah, kayaknya saya pengen deh ngomong kayak orang yang ada di depan sana. Saya kepengen deh bisa nyampein agama walaupun satu ayat. Saya kepengen kayak ustadz itu. Nah di belakang kamera itu saya berdoa sama Allah, dan ternyata Islam itu mudah. Kalau kita doa ya Allah kasih jalan, cuma tinggalnya kita mau bayar harganya atau enggak. Nah di sana alhamdulillah saya dibukakan banyak sekali pintu. Saya mulai rajin ibadah, saya mulai kemudian tahu tentang seluk-beluk agama dan seterusnya. Sekali lagi saya ordinary orang umum saya. Dari sana saya belajar tentang banyak hal, belajar tentang tauhid, belajar tentang muamalah, belajar tentang surga neraka yang dulunya saya cuma anggap dongeng gitu ya. Saya belajar tentang Quran, saya hafalkan sedikit-sedikit ayat di dalamnya. Saya belajar tentang banyak dari orang-orang yang saya syuting. Kurang lebih sampai perusahaan saya tutup, ada sekitar 150-an tablik akbar yang saya syuting, termasuk Ustadz Felix Siau, Ustadz Fatih Karim yang ngajarin tentang jalan keimanan, ngajarin tentang peta kehidupan. Ustadz Fatih kan paling fenomenal kalau udah bawa kain kafan kan Bu ya, udah cerita tentang tanah mendidih kalau segala rupa, itu saya ingat. Ya saya terinspirasi dari banyak orang yang kemudian saya syuting, di mana ini namanya Ustadz Wicondro Triyono yang tadi saya bilang, yang sabar banget. Dari sana kemudian saya tahu bahwa ternyata ada jalan yang lebih luar biasa daripada jalannya manusia, yaitu jalannya para nabi. Ketika kita berdakwah itu tandanya kita ada di jalannya para nabi. Dari sana ternyata Allah bukakan pintu-pintu yang dulu kalaupun harus nabung mungkin saya nggak bisa ke sana. Ya saya bisa berdakwah keliling dunia, keliling Indonesia. Saya pernah jadi kayak orang Korea gitu Bu, di Papua Bu, karena putih sendiri ya. Sampai Jawa hitam lagi. Wabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Saya bisa umroh, bahkan saya bisa Allah berangkatkan haji ya lewat wasilah kamera yang saya pikir ini cuma wasilah dunia. Tapi kalau kita mau ternyata itu juga bisa jadi jalan kita untuk beribadah. Dan itu apapun background ibu-ibu, ibu suka masak, ibu suka ngobrol, ibu suka nulis, ibu suka apapun. Sampai akhirnya saya bergabung di Yuk Ngaji, dan akhirnya apa yang kemudian saya pernah celetukan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ijabah. Saya bikin kelas namanya Nafas offline atau Slow online. Saya keliling untuk bikin program teman hijrah. Di sana saya ngebangkitin orang-orang untuk mau berubah. Dan sampai sekarang, sampai di Yuk Ngaji, sampai kalau ibu datang ke Itiba, kita ada sekitar 11.000 orang per tahun untuk kita dakwain secara offline. Nah, insyakartum la azidanakum, Allah bilang kalau kita bersyukur Allah terus tambah nikmat. Dan saya bukan bersyukur karena saya dikenal, tapi saya bersyukur karena saya akhirnya Allah ijabah jadi pendakwah. Dan saya mendapatkan hal-hal yang saya dulu mimpi saja nggak berani, tapi ternyata Allah kasih jalan untuk saya sampai pada titik begitu. Dan saya cuma mau bilang kalau Allah perlakukan saya dengan hal semacam ini, harusnya hal yang sama atau yang lebih luar biasa juga pasti Allah ijabah untuk ibu-ibu semua di sini, asal ibu-ibu. Nah itu ceritanya yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau nanya? Kalau ada yang mau nanya, ada yang mau sharing boleh. Ada? Silakan Ibu Ngacung. Ada yang mau bertanya? Bu jangan nangis Bu, ntar saya ikut. Ya. Pakai mic Pak?
Boleh, Oke. silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi kan kita kalau bisa mengajak orang ya, itu dakwah ya. Mengajak kalau ideologinya sama itu mudah. Nah, ini saya punya mas, dia kapten pilot. Kakak Bu Mas. Iya, Oh, kakak saya yang nomor 2. kapten pilot. Tapi dia seperti tersesat di satu aliran. Dia percaya sama Allah. Dia tahu Al-Quran, dia hafal beberapa ayat-ayat, surat-suratnya hafal. Tapi dia tidak menjalankan syariat. Dia merasa dia sudah ada tingkat makrifat. Sholat enggak, puasa enggak. Tapi hatinya itu baik banget. Nah, susah untuk saya mengajak kembali untuk sholat, untuk puasa. Itu bagaimana, Ustaz? Intinya seperti itu saja. Iya, Masya Allah. Assalamualaikum. Yang pertama kita doakan untuk saudara ibu, kakandanya ibu, dan semua saudara-saudara kita yang mungkin masih ada dalam sebuah konsep yang mungkin tidak tepat ya. Kita berdoa semoga Allah berikan hidayah, membalikan ke jalan yang baik. Ibu-ibu sekalian, dulu saya ingat Ustadz Hanan Ataki itu pernah bilang bahwa dakwah itu adalah social engineering. Dakwah itu bisa diilustrasikan seperti pabrik, di mana bahan mentahnya bukan raw materialnya, itu bukan benda, tapi manusia yang tidak paham agama. Processingnya adalah bagaimana cara dia mempelajari agama, dan outputnya adalah orang ini mau mensupport agama. Jadi ini kayak pabrik sebetulnya, tapi yang di-create adalah karakter manusia. Nah, karena dia social engineering, maka ilmu sosial itu adalah ilmu terpenting kalau ibu-ibu mau dakwah. Ilmu sosial itu ilmu apa? Ilmu tentang manusia, ilmu tentang memahami orang. Ingat, orang itu bukan benda. Kalau benda, kita pindah dari tempat A ke tempat B bisa. Kalau orang, itu nggak bisa kalau hatinya nggak tergerak. Maka Ustadz bilang, ditutup dengan kalimat, dakwah itu adalah seni memikat hati. Seni memikat hati, ya dibilang. Jadi dakwah itu adalah soalan bagaimana kita itu bisa mengaitkan hati orang. Nah, pertanyaannya adalah, kadang kita fokus kepada outcome. Tadi ibu sudah bilang ya, jadi ibu fokus kepada kepengen kakaknya sholat lagi, itu outcome gitu. Sementara kadang outcome itu bukan bagian yang Allah kasih hak kita untuk punya. Hak prerogatifnya itu ada pada Allah ketika hidayah itu yang kita harapkan. Bahkan Rasulullah saja itu dihardik ketika harus mendoakan pamannya yang meninggal dalam kondisi muslim, kan gitu ya. Allah katakan, laisa alaika hudahum, bukanlah engkau wahai Muhammad yang memberikan hidayah kepada mereka, walakin Allah yahdi may yasha, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Jadi urusan kakanda ini berubah jangan diurusin, jangan dipikirin. Yang penting apa? Yang penting ibu berdakwah dengan baik ke dia. Nah, salah satu pintu dakwah yang sering orang lupa adalah akhlak, adalah kasih sayang. Kalau dia yang tidak sholat saja itu ibu bilang hatinya sangat lembut dan sangat penyayang, maka kita harus punya hati yang lebih penyayang lagi untuk membuat dia lihat, oh ada orang yang bisa lebih sayang dari aku sementara dia sholat. Tapi pintu masuknya bukan sholat. Bisa kan ibu kami? Kayak orang rokok, ibu suruh berhenti merokok itu percuma. Coba aja kalau nggak percaya. Apalagi ibu bahas pakai artikel, nggak perlu, nggak bisa. Karena dia sudah tahu rokok itu membunuh dia, tapi dia tetap merokok. Kita kasih tahu, merokok itu dapat membunuhmu mas. Enggak kok, ini bukan merokok dapat, ini merokok beli, dia bilang. Dia bisa jawab dengan jawaban apapun karena dia mah nggak mau aja. Tapi kalau kita dekatin dia dengan hati, kita ajak dia untuk dekat sama kita dan nggak ada intensi apapun kecuali kita sayang sama dia. Rasa sayang itu nular, Bu. Rasa sayang itu nular. Saya pernah dikasih tahu sama ustadz saya, buang semua ilmu public speaking kalau kamu tuh nggak sayang sama jamaah.
Karena saya mendingan jadi orang yang sayang daripada saya pintar ngomong. Orang mungkin akan terkesima sama orang pintar ngomong, tapi kalau nggak ada rasa sayang yang ibu bisa dapetin ketika saya ngomong, saya yakin saya nggak bisa nyentuh hati ibu. Bisa dipahami ya? Maka sayangin aja masnya itu. Karena orang yang paling disayang itu adalah orang yang paling akan dia cari ketika dia sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di luar kasusnya Gus Miftah yang kemarin, contoh nih. Ibu tahu Deddy Corbuzier kan masuk Islam. Itu Deddy Corbuzier itu sudah banyak dideketin sama teman-teman artis-artis hijrah. Tapi nggak satu pun bikin dia masuk Islam. Tapi kenapa dia masuk Islamnya sama Gus Miftah zaman itu? Jawabannya bukan karena Gus Miftah benar, tapi jawabannya adalah karena Gus Miftah dekat. Bisa dipahami ya? Jadi ketika dia merasa Islam adalah agama yang benar, yang dia cari itu orang yang dekat, bukan orang yang benar. Maka kalau ibu tahu bahwa nanti kelak pasti Allah akan merubah kakak ibu untuk mendapatkan hidayah, pastikan ketika momen itu orang paling dekat sama kakak ibu adalah ibu. Sehingga ketika dia sadar, dia nyarinya ibu. Bisa dipahami ya? Nah itu adalah bagian juga daripada dakwah. Contoh, ini level yang memang bukan di level kita. Ibu kenal Ustadz lagi, ulama besar namanya Ahmad bin Hanbal. Dia menjadi imam madzhab Hambali. Ibu kenal? Enggak dong ya, tahu doang. Kenal dari mana? Lama. Dia orang Arab. Dia tinggal satu atap dengan seorang pendeta, satu rumah. Dia tinggal di bawah, pendeta tinggal di atas. Nah, hubungan mereka baik. Mereka tinggal satu rumah, saling sapa, saling memberi hadiah, sudah biasa di antara mereka berdua. Satu muslim, ulama, satu pendeta Nasrani. Nah, kamar si pendeta ini ternyata kamar mandinya bocor, netes ke kamarnya Imam Ahmad bin Hanbal. Dan bocornya ini bukan bocor air kan, karena kita tahu kamar mandi jamban, airnya tentu kayak kotor. Tapi apa yang dilakukan Imam Ahmad bin Hanbal? Dia tampung air itu, penuh dia buang, dia tampung lagi air penuh dia buang. Berapa lama dia lakukan? Ada riwayat yang mengatakan 40 tahun dia melakukan itu selama dia tinggal di rumah. Suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal ini mendengar kabar kalau ketika pendeta itu mendengar kabar bahwa Imam Ahmad bin Hanbal ini sakit, pendeta ini kemudian menjenguk. Berarti hubungan mereka baik ya. Nah yang jadi masalah adalah ketika pendeta masuk ke kamarnya Imam Ahmad bin Hanbal, dia bilang, loh air apa ini? Dia bilang ini air dari kamar. Loh kenapa kamu gak bilang? Gak ada masalah, saya masih bisa membuangnya setiap hari. Loh ini kan air dari kamar mandi. Iya betul, ini air dari kamar mandi. Ketika pendeta itu kemudian duduk terlutut lemas dan dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa ada kalimat ajakan untuk masuk Islam? Nggak ada. Nggak ada. Tapi hati itu nggak bisa bohong ketika dia disayang. Nah itu yang kemudian perlu kita lakukan ke orang-orang terdekat. Ngomong, saya pribadi, ibu jangan berpikir ketika saya di rumah saya tuh dakwah ke saudara-saudara saya, ke sepupu-sepupu saya. Enggak, bisa stres juga saya. Ngerti gak sih maksudnya? Masa iya ada sepupu saudara lagi istilahnya mudik, kumpul, tiba-tiba saya bilang, guys dengerin guys, Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Iya jelas dia bakal annoy gitu. Dia ngerasa ini apa sih bocah gitu. Walaupun ada beberapa saudara saya yang suka agama suka ngaji, yang selalu ngomong, Bimar ini kalau udah ketemu modenya mode sepupu nih, nggak pernah mode ustadz gitu. Ya kali orang baca koran gua kasih tahu, orang lagi makan gua dakwahin. Saya merasa bahwa ilmu agama itu cocoknya disampaikan ketika orang mau mendengarkan ilmu. Sebelum dia mau mendengarkan nggak usah dikasih tahu. Bukan nggak mau ngasih tahu, tapi percuma. Ngerti nggak maksud saya? Jadi ada step sebelum berdakwah, yaitu apa? Ngiming-ngimingin orang biar mau tahu. Itu lebih penting daripada dakwahnya sendiri. Kenapa tiba-tiba saya datang assalamualaikum terus ngomong agama? Ibu tahu kenapa? Karena ini pengajian. Ibu tahu nggak kalau ini pengajian? Tahu kan? Ibu datang ke sini mengaji kan? Nah, karena ibu sudah menyiapkan diri dengerin agama, saya mau ngomong langsung nggak apa-apa. Tapi kalau ibu di jalan tiba-tiba salah, mau langsung saya kasih tahu ayatnya, nggak gitu konsepnya. Bisa difahami ya? Nggak gitu konsepnya. Makanya ngisi kayak saya ini gampang, karena ibu-ibu sudah siap. Ngajarin saudara sendiri susah. Kenapa? Karena dia di posisi nggak mau dengerin.
tapi nggak ada yang nggak mau disayang. Ngerti nggak maksudnya? Posisi orang mau dengerin itu, saya kaget sendiri kalau di speaker ngadep saya loh. Kecil dikit aja. Ibu yang ke belakang denger nggak? Atau kalau nggak salonnya ada pintu sono mbak. Ini nih di sana. Jadi sebetulnya Bu, kalau suaranya begini, itu treble-nya dikecilin, bassnya dinaikin. Kenapa saya tahu? Saya tukang beginian dulu. Tapi nggak apa-apa deh, gini ya, aman ya. Nah, jadi saya ngomong apa tadi ya? Kasih sayang. Oh iya, nggak semua orang siap dengerin ilmu, tapi nggak ada orang yang nggak siap disayang. Mau preman, mau maling, mau siapapun, kalau ada orang care sama dia, dia pasti tersentuh. Jadi kalau ibu mau dakwah dan ibu bilang saya adalah pendakwah, salah satu energi yang ibu harus punya itu ya sayang sama orang, even orang yang kita kenal, karena dia umatnya Muhammad SAW, dia adalah satu saudara dengan kita sayang sama dia. Gitu, makanya kalau saya melihat ada orang bisa kok dakwah dengan nyoreng muka ulama, bisa nggak? Hati-hati nih sesat nih, jangan ikutin ustadz ini. Cuma saya ngerasa dia sayang nggak sih? Saya tuh kadang gini, saya juga pernah dicoret juga kayak gitu. Saya pernah dicoret mukanya. Cuma saya mikir gini, saya saudara dia bukan sih? Kalau iya, yang kedua, dia pengen saya sadar nggak sih? Katakanlah saya sesat ya. Kalau memang dia pengen saya sadar, emang saya bakal sadar dicoret mukanya? Emang saya jadi tergerak untuk bertaubat dari kesesatan saya kalau saya dimaki-maki sama dia di depan publik? Jadi, ngerti nggak sih Bu? Kita tuh kadang melihat orang tuh niatnya pengen dakwah, padahal dia tuh memperburuk suasana. Maka ada satu buku tuh yang saya baca, judulnya Hancurnya Dakwah di Tangan Para Dai. Gitu. Karena apa? Karena alih-alih dia mempersatukan, dia malah memecah belah dengan rasa hasad dia mungkin, atau rasa amarah dia gitu. Jadi ibu harus sayang. Kalau udah sayang, insya Allah ditungguin sambil didoain. Nanti tinggal nunggu nih ada momennya. Kayak contohnya gini, kakak tiba-tiba bilang, "Dek, kamu kok aku lihat jadi tambah lembut sih orangnya." "Iya Mas, alhamdulillah sekarang ngaji jadi bisa ini." "Oh, ngaji di mana?" "Ini ada di Antekaudatul Nisa nih, kalau mau ikutan." Kamu kan laki-laki ya? Khairatul Rijal kalau ada. Tadi dalam majelis taklim bapak-bapak gitu. Oh ya udah, ternyata bisa jalannya bukan dari lisan kita. Pas dia datang, ternyata dia dengar, dia berubah. Saya punya teman, suaminya hobi naik motor gede. Jadi motor gede itu kan selain boros, selain mahal, makainya harus ninggalin keluarga. Karena biasanya motor-motor gede itu nggak bisa buat boncengan. Mau touring juga malas istrinya mau ikutan kan, 3 hari, 4 hari gitu, kadang seminggu. Nah, itu istrinya bayangin ya, kalau istrinya tiba-tiba ngomong begini, "Mas, ayolah Mas cari hobi yang bareng keluarga, temenin aku kan juga orang yang sayang, kamu pergi kelayapan mulu." Kira-kira dibilangin begitu dia bakal berubah nggak sih? Enggak. Yang ada itu cuma debat. Karena apa? Karena kalimatnya tidak dimulai dengan kalimat sayang. Jadi pahamin ya? Tapi kalau misalnya ini real story-nya gini, inti ceritanya adalah karena si istri ini sayang, akhirnya suatu ketika istri ini minta dianterin ke pengajian, suaminya nganterin. Nah, ketika nganterin ke pengajian, suaminya malas pulang karena kan kajian cuma sejam, bolak-balik daripada capek, akhirnya makan di luar, nggak dengerin juga, cuma toa masjid keluar nih. Jadi isi pengajiannya orang dengar dari luar, ternyata ustadznya lagi ngebahas tentang tabdzir, mubazir tentang kesia-siaan. Iya. Jadi dia ngomong bahwa ya kita tahu lah ya, bahwa mubazir itu temannya setan dan seterusnya. Pokoknya pembahas tentang banyak orang yang hartanya itu dibuang sia-sia. Entah kenapa itu judul kajiannya juga bukan "janganlah kamu main motor gede", kan bukan begitu kan? Judulnya kan tentang kesia-siaan. Tiba-tiba si orang ini lagi makan di luar masjid, terus kemudian mikir, iya ya, gue beli motor 400 juta, 500 juta dipakai sendiri ninggalin keluarga. Sementara mobil 400-500 juta jarang dipakai, padahal keluarga seneng kalau. Akhirnya dia ganti hobi. Dia jual motor gedenya itu, akhirnya ganti sepeda. Dia berpikir ini lebih sehat, makainya juga nggak harus ninggalin berhari-hari, dan lebih segala rupa. Walaupun ya tetap mahal juga sepeda gunung, sepeda macam-macam. Cuma dari situ ibu melihat nggak sih, merubah orang itu nggak harus bahas masalahnya.
Makanya saya tuh sering dalam tanda kutip bukan kesel sih, suka bingung nolaknya kalau ada Ustadz mau nggak besok ketemu sama saudara saya, kasih tahu Ustadz ini dia biar nggak gitu caranya. Emang saya pembawa hidayah gitu. Ada orang suka bilang gini, Ustadz tolong kasih pencerahan, langsung saya begini, nih kasih pencerahan. Udah cerah belum? Nah, ya. Ibu jangan berpikir saya itu simsalabim orang berubah itu urusan Allah. Saya itu cuma nyampein dan menyampaikan itu ada tempatnya. Di kulli maqam maqal wa kulli maqal maqal. Kalau tempatnya ada sampein, kalau tempatnya belum ada nggak usah dipaksain, sayang aja sama semua. Gitu. Kecuali ibu punya ruang sendiri, kayak ibu punya Instagram, boleh nggak ibu ngupload ayat hadis, boleh nggak? Boleh kan? Kalau ada orang lihat Instagram ibu salah, lu datang, ngerti nggak sih maksudnya? Ini kan rumah gua, gitu, ngerti nggak sih? Tapi kalau misalkan tiba-tiba Datang ke rumah. kita datang ke rumah, terus tiba-tiba ngasih ini Quran baca, nggak gitu caranya. Tapi ibu sering nggak ngeliat kalau di grup orang lagi ngobrol, tiba-tiba jeder artikel Islam. Saya ngerasa itu aneh banget, itu kayak ada orang tiba-tiba krik-krik kan. Langsung gak ada yang jawab. Itu sama kayak ibu lagi makan di restoran, tiba-tiba ada orang bawa selebaran masjid nih, baca. Kan begitu kira-kira kalau di dunia nyatanya. Nah itu kita butuh tahu sense itu dari mana, dari sayang. Kalau kita sayang pasti kita nggak seaneh itu. Kita bisa cari apa yang Terus kalau udah sayang tapi dimanfaatin. Sudah beda topik. Itu pertanyaannya kayak bocah SMP ya. Saya pernah ngisi SMA begitu, saya cuma jadi suka ini males ngisi anak-anak bocah saya. Ustaz, gimana ngelupain dia yang selalu berseliweran di pikiranku? Ya lupain aja, pindah kelas apa segala lupa gitu. Gak bisa Ustaz, dia sudah jatuh terlalu dalam. Capek. Bocah. Saya udah tua loh. Iya, ini yang SMP bu saya lagi ngomong ya. Bukan itu bu, aman bu. Karena bahwa yang dia mau. Bahkan kalau kita ngikutin semua orang dengan apa yang dia mau, itu namanya bukan sayang. Coba ibu ngasih semua yang anak ibu minta, itu namanya mah nggak sayang. Jadi dimanfaatin itu gara-gara apa? Gara-gara kita itu nggak tahu apa yang baik buat dia, kita kasih semua yang dia mau. Ya lama-lama dimanfaatin. Sayang itu sifatnya aku tahu ini baik buat kamu, aku tahu kamu pasti seneng, aku lakuin itu. Tapi bukan berarti nunggu dia minta kita ikutin, nunggu dia minta kita ikutin. Ibu ngerti nggak beda? Gitu. Jadi kita memberikan yang terbaik, bukan mengikuti apa yang menurut dia baik, karena yang menurut dia baik belum tentu baik. Gitu. Semoga tidak dimanfaatkan lagi bu. Bagus bermanfaat. Iya. Nggak apa-apa juga kalau dimanfaatkan dalam sesuatu yang bermanfaat. Boleh. Saya mau memanfaatkan ruangan ini untuk promosi pengajian saya, boleh nggak Mbak Doni? Oh, boleh. Ini waktu saya habis kan? Belum. 10 menit lagi ya? Ada yang mau nanya lagi dulu? Ibu silakan. Oh iya, soalnya kecil. Saat ini kan masih insya Allah masih dalam proses. Kebetulan saya memiliki fasilitas Zoom itu yang saya berikan ke beberapa majelis taklim, dan kadang-kala saya rekam terus saya upload dan saya edit dulu, saya upload ke YouTube. Tapi ada beberapa yang memang dari pemberi materi mungkin ada yang kurang disukai. Jadi ada komen-komen yang saya rasa ya tidak baik. Nah itu Komennya dari yang ngomong, yang ustadznya atau bukan dari YouTube, dari netizen. Iya, iya. Nah itu selama ini sih saya tidak reply. Jadi karena itu sekarang saya suka bingung. Karena kan memang kalau menurut saya semua pemberi materi itu pada dasarnya baik kalau menurut Al-Quran dan hadis, cuma masing-masing penerimaannya saja. Saya mohon saran. Di antara semua komen, berapa komen yang jelek? Berapa persen bisa ibu kasih? Misalkan ada yang komen 100 nih, dari 100 yang jelek berapa?
itu hanya beberapa pemberi materi aja sih, sekitar cuma dua komen. Dari dua orang itu paling sekitar yang satu sekitar 20%. Oh, 20% ya. Jadi kalau saya sih melihatnya gini, kalau saya punya kan kalau di hukum perbandingan itu ada istilah teori Pareto namanya. Jadi 80-20. Jadi kalau ternyata yang jelekin pengajian ibu atau yang punya komentar jelek itu masih di bawah 20%, itu masih dalam tataran wajar kalau saya. Ya walaupun kita tetap harus evaluasi, tapi itu tataran wajar. Tapi kalau sampai yang jelek-jelekin lebih banyak, sampai 40-50% bahkan, ya itu kita perlu evaluasi. Bahkan kalau lebih dari itu, mungkin bagusnya videonya kita take down, kita delete. Kenapa? Karena bisa jadi bukan ilmunya yang salah, tapi ibu harus tahu bahwa di sosial media nggak semua orang dengerin itu kayak ibu sekarang dengerin. Ibu tahu sosial media itu bisa ditonton kapanpun, di MRT, bisa ditonton di, mohon maaf ya, di toilet, bisa ditonton sambil tidur, bisa ditonton sambil ngapain aja. Dan yang kedua, di sosial media itu orang intensinya, niatnya nggak semuanya pengen ngaji. Kadang cuma di mobil dibuat bunyi-bunyian, yang penting ada suara. Ngerti nggak sih? Makanya ketika pembahasannya itu berat, saya itu nggak pernah upload di sosial media. Ibu kalau melihat sosial media saya isinya bercanda semua. Lah kenapa? Karena buat saya pribadi, saya harus jadi gini, kalau dalam teori komunikasi, kalau kita ngadepin orang yang beragam, tingkat kecerdasan dan penangkapannya kita harus targetkan yang paling rendah. Karena misalkan gini, ibu ada anak TK, SD, SMP di depan ibu. Anak TK-nya 20, SMP-nya 20, SD-nya 20. Kira-kira ibu mau ngomong pakai bahasa anak apa? TK, SD, SMP? Pasti TK. Karena kalau kita ngomong pakai bahasa SD atau SMP, TK-nya nggak paham. Tapi kalau kita ngomong pakai bahasa TK, paling yang kita ngomong, ini kekanak-kanakan, paling gitu doang, tapi paham. Makanya kalau di sosial media jangan upload yang berat-berat, karena di sana banyak anak TK. Badannya udah gede, cuma pemahamannya belum sampai kepada yang kita paham. Gitu ceritanya. Nah itu perlu dikurasi lagi, diteliti lagi mana yang boleh diupload di sosial media, mana yang enggak. Gitu. Sama-sama. Oke, ibu-ibu sekalian, sebelumnya saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas kesempatannya untuk hadir di ruangan ini. Saya dan juga Mbak MTK ikut nge-slow lagi? Ikut, ikut lagi. Kita lagi ngadain sebuah program namanya Nge-Slow. Nge-Slow itu adalah kajian online untuk membahas Islam secara komprehensif dari akidah, hijrah, sejarah, sampai dakwah. Nah ini kita lagi buka sesi akidah dan memang bukanya cuma setahun sekali. Kebetulan banget pendaftarannya tutup besok. Ya, jadi kalau ibu-ibu berkenan, ini saya coba ilustrasiin. Ini kurang lebih adalah kelas yang kita akan mulai jalankan di minggu ini. Jadi Ahad ini episode pertama. Ini tanggal 20 ya? Oh, ini tanggal 21. Pendaftarannya itu tutup tanggal 22 dan kelasnya insya Allah mulai di tanggal 26 Januari Ahad ini. Kelasnya setiap minggu pagi jam 7 dan ada nanti pengulangannya replay di hari Sabtu jam 9 gitu. Kalau ibu-ibu berkenan bisa klik di nge.id/daftar slow. Kalau di situ ada pilihan komunitas, bisa pilih aja MT Khairatun Nisa. Bisa ibu daftar sekarang. Insya Allah Ahad ini kelasnya kita mulai gitu ceritanya. Kelasnya ada 8 pertemuan, diulang 2 kali, berarti ada 16 kali pertemuan untuk sesi akidah. Nanti berikutnya, biasanya kalau ibu rajin lulus sesi dakwah di bulan November gitu. Nah materi yang tadi saya sampaikan itu cuplikan-cuplikan dari sesi dakwah, sesi hijrah yang disampaikan di kelas ini gitu kira-kira. Kalau mau bergabung silahkan. Alhamdulillah ada sekitar 40 komunitas hijrah dan sudah masuk sekitar 2.500-an peserta. Alhamdulillah. Kalau mau bergabung bareng-bareng kita belajar setiap Ahad. Mau beli satu ditonton sekeluarga boleh gitu. Mau ditonton semajelis taklim juga boleh. Jadi nggak harus ditonton sendirian. Saya juga dengan senang hati kalau bisa tersebar luas.
Terima kasih ya Bu, saya izin pamit, saya harus ke Cipete lanjut misi di sana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Mas Dimas, semoga Mas Dimas selalu sehat, terus semangat berdakwah, dan mudah-mudahan teman-teman yang di sini juga bisa pelan-pelan ikutan pelan-pelan berperan. Silakan dibeli dulu bukunya kalau misalkan pengen tahu ada apa sih. Jadi insya Allah kita semua bisa punya perannya sendiri dalam dakwah, mau itu share kajian, bikin kajian kayak gini kayak Banu nih, Masya Allah. Makasih sudah membuka rumahnya untuk kita semua untuk bisa berkolaborasi ilmi. Baik, untuk sesi selanjutnya Ustadz Fatihnya belum datang ya? Belum, berarti kita tutup dulu saja hari kajian.